Hai, jumpa lagi dengan Jejak Donghua. Kali ini menceritakan bagaimana ketika Fang Han bertarung dengan Panglima Iblis, dia mengalami terobosan dan mendapat kesengsaraan angin api yang hampir merenggut jiwanya. Bagaimanakah kisahnya? Mari kita ikuti. Jangan lupa like dan subscribe ya. Sebuah suara terdengar dari kerumunan. Kemudian, bunga teratai tulang putih murni bermekaran di udara, dan Marsekal Iblis berjalan selangkah demi selangkah dari dalam bunga teratai tulang menuju arena, berdiri berhadapan dengan Fang Han. Panglima Iblis, kau juga ingin bersaing denganku? Dan menginginkan ketiga kemampuan ilahi ini, Fang Han menatap Panglima Iblis, namun kultivasimu tampaknya berada di tingkat ke-9 alam kemampuan ilahi, baru saja memadatkan patung Dharma Langit Bumi, jauh lebih rendah daripada Wan Lianshan dan Jiao Fei. Kedua orang itu berada di tingkat ke-10 alam kemampuan ilahi, makhluk yang menentang langit dan mengubah takdir. Sebaiknya kau mundur, jangan bersaing denganku, agar kau tidak kehilangan muka. Lagi pula, masih ada hubungan di antara kita pernah bertemu sebelumnya. Kita bukan musuh. Begitukah? Kau bahkan belum mencapai alam inti emas, kau masih lebih rendah dariku. Marsekal Iblis hanya tersenyum tipis setelah mendengar ini. Di alam rahasia kemampuan ilahi, selama kekuatan seseorang cukup kuat, dan seseorang telah mengembangkan banyak kemampuan ilahi, dan harta sihir mereka kuat, seseorang dapat menantang musuh di luar level mereka, atau bahkan membunuh mereka. Bukankah itu keahlian terbaikmu? Berpikir seperti itu? Kau benar-benar ingin berkelahi denganku? Tanya Fang Han dengan terkejut. Tepat sekali, aku juga ingin membuktikan siapa yang paling unggul di mata King Sui, kau atau aku. Kata Marsekal Iblis, selain itu, aku harus mendapatkan 3 kemampuan ilahi tertinggi ini. Mereka akan sangat bermanfaat bagi kultivasi iblisku. Jika aku menerima warisan dari 3 kemampuan ilahi tertinggi ini, aku dapat meningkatkan kultivasiku secara signifikan dalam waktu 3 tahun, dan bahkan memasuki alam rahasia keabadian bukanlah hal yang mustahil. Kesengsaraan besar akan segera tiba di dunia ini, semua orang berjuang untuk secercah harapan. Jika aku dapat berkultivasi hingga alam rahasia keabadian sebelum kesengsaraan tiba, peluangku untuk bertahan hidup akan jauh lebih besar. Aku tidak punya pilihan selain memperjuangkannya. Kesengsaraan besar akan segera tiba? Apakah Marsekal Iblis juga mengetahui tentang ras dewa yang berjumlah 80 miliar? Fang Han secara samar-samar memahami sesuatu setelah mendengar ini. Saat ini, dunia besar Xuan Huang berada dalam keadaan damai. Meskipun konflik kecil terus terjadi, tidak ada pertempuran besar. Banyak kultivator tidak merasakan krisis. Namun, Fang Han tahu bahwa begitu ras dewa 80 miliar tiba, dunia besar Xuan Huang pasti akan terbalik. 10 sekte abadi, 7 urat iblis, 5 sekte iblis, dan berbagai sekte kultivator sesat, tidak diketahui berapa banyak yang masih akan ada saat itu, dan apakah sekte Yuhua akan hancur menjadi pertanyaan. Apa konsep dari ras dewa 80 miliar? Raksasa kuno yang berumur panjang, atau seorang pemimpin sekte, akan tersapu seperti arus deras dan langsung binasa saat berhadapan dengan mereka. Fang Han memejamkan mata dan membayangkan langit dipenuhi masa padat ras dewa, berbagai raja dewa dan kaisar dewa menekan, menghancurkan langit dan bumi. Dia merasakan getaran teror. Aku tidak tahu apapun tentang cobaan besar. Tapi aku bertekad untuk memiliki 3 kemampuan ilahi tertinggi ini. Jika kau ingin bertarung, jangan menyesalinya. Fang Han menggelengkan kepalanya. Aku sudah melihat semua kekuatanmu dengan jelas. Aku hanya akan bertindak ketika aku memiliki keyakinan penuh, jadi bagaimana mungkin aku menyesalinya? Terlebih lagi, aku telah melihat dengan jelas bahwa kesengsaraan angin api di dalam inti emasmu telah mulai meletus. Dalam beberapa tarikan napas, itu akan menyebar sepenuhnya. Serangan terakhir Jiao Fei barusan telah menghancurkan semua penindasanmu. Saat Marsekal Iblis berbicara, dahinya sedikit terbuka, dan sebuah mata vertikal muncul dari kulitnya, memancarkan cahaya samar. Dalam sekejap, Fang Han diselimuti oleh tatapan ini, merasa bahwa semua kemampuan ilahinya, berbagai kekuatan sihir, dan bahkan pohon dunia terlihat samar-samar dengan jelas dan nyata oleh mata vertikal ini. Mata vertikal macam apa ini? Sangat dahsyat. Kekuatannya tidak kalah dengan mutiara ilahi Changhai atau pedang petir kekacauan agung, pikir Fang Han dengan terkejut. Mata vertikal di dahi Komandan Iblis sebenarnya adalah artefak Dao tingkat tinggi. Apakah artefak Dao tingkat tinggi itu? Kekuatannya tak terbatas, dan esensinya melibatkan perubahan ruang dan waktu, memiliki misteri yang tak terhingga. Ia dapat menyimpan banyak hal dan menekan 5 elemen dan 10 arah. Lebih jauh lagi, jika pengguna artefak Dao tingkat tinggi cukup kuat untuk melepaskan potensi penuhnya, mereka bahkan dapat memurnikan bintang dengannya. Namun, untuk melepaskan kekuatan penuh dari artefak Dao tingkat tinggi, seseorang harus mencapai tingkat kedua dari alam rahasia panjang umur, tubuh abadi, atau bahkan lebih tinggi.
Qiu Xiu mengatakan bahwa jika akumulasi pengetahuan seseorang cukup mendalam, setelah memasuki alam rahasia panjang umur, dengan menyatu dengan roh artefak dari artefak Dao tingkat tinggi, seseorang dapat langsung mencapai tubuh abadi. Ini berarti bahwa artefak Dao tingkat tinggi hanya dapat dimanfaatkan sepenuhnya di alam tubuh abadi. Yan Shui, Fen Qingying, dan Hua Tiandu, meskipun memiliki artefak Dao tingkat tinggi, mutiara ilahi laut luas, pedang petir kekacauan agung, dan tungku kuno gurun agung, hanya dapat melepaskan paling banyak 30% dari kekuatan mereka. Adapun Fang Qingsui, yang memiliki artefak Dao tingkat tinggi, jimat listrik tak terhancurkan, dia hanya dapat melepaskan 10% dari kekuatannya. Fang Han memiliki diagram mata air kuning, yang sebelum pemulihan roda reinkarnasi, saat ini dianggap sebagai artefak Dao tingkat tinggi. Namun, dia hanya mampu melepaskan sekitar 30% dari kekuatannya. Bahkan artefak Dao tingkat menengah pun adalah sesuatu yang diimpikan oleh raksasa abadi alam rahasia panjang umur. Apalagi artefak Dao kelas tinggi. Artefak Dao tingkat tinggi bukanlah sesuatu yang dapat berhasil dimurnikan oleh para ahli alam rahasia keabadian biasa. Paling tidak, seseorang harus mencapai alam Feng Baiyu, bersatu dengan eksistensi lain pada tingkat yang sama, membangun formasi besar, menghabiskan material surgawi dan harta duniawi yang tak terbatas, mengalami berbagai pertemuan yang menguntungkan, kemudian memahami gerbang kematian selama 1000 tahun, mengoperasikan dao surgawi, dan bahkan mengorbankan umur mereka sendiri, dan tetap saja, mungkin tidak akan berhasil dimurnikan. Jika seorang ahli alam rahasia kemampuan ilahi dapat memiliki artefak dao tingkat tinggi, maka bahkan raksasa abadi alam rahasia keabadian pun tidak dapat membunuhnya. Dapat dikatakan bahwa itu adalah jimat pelindung yang paling ampuh. Fang Han tidak menyangka bahwa komandan iblis itu benar-benar memiliki artefak Dao tingkat tinggi. Terlebih lagi, itu adalah artefak Dao tingkat tinggi yang sangat aneh, mata vertikal di dahinya. Fang Han, kau harus berhati-hati. Artefak Dao tingkat tinggi ini disebut mata kiamat. Artefak ini dimurnikan dari teknik kultivasi iblis tertinggi dan merupakan harta karun terkenal di sekte iblis, bahkan Kaisar Mata Air Kuning pernah memurnikannya. Kaisar Mata Air Kuning menghabiskan 3000 tahun di kedalaman ruang dan waktu yang misterius, di dalam kuburan kiamat, untuk memurnikan harta karun ini. Namun, mata kiamat di dahi Kaisar Mata Air Kuning adalah artefak Dao yang tak tertandingi, jauh lebih kuat daripada milik komandan iblis. Peringatan yang segera disampaikan. Mata kiamat, mata artefak Dao yang tak tertandingi itu, masih berada di perbendaharaan Mata Air Kuning, berfungsi sebagai inti formasi. Karena itu, perbendaharaan Mata Air Kuning tetap belum dibuka hingga hari ini. Bahkan mata kiamat di dahi komandan iblis, sebuah artefak Dao tingkat tinggi, setidaknya membutuhkan 9 dewa iblis yang telah mengolah cermin keabadian 1000 kali lipat, seluruh esensi dan darah mereka dipadatkan menjadi mata iblis yang baru lahir. Itu pasti telah dimurnikan oleh sekte iblis bawaan, mencurahkan seluruh kekuatan mereka ke dalamnya. Itu sangat kuat, aku merasakan roh artefak yang kuat di dalamnya. Saat komandan iblis menggunakan mata kiamat, untuk mengamati seluruh tubuh Fang Han, Yan segera merasakannya dan mengaktifkan ki iblis jurang, sepenuhnya menyelimuti Fang Han. Asap hitam mengepul, yang hanya sedikit menghalangi pengamatan mata kiamat. Yan sepenuhnya menekan roda esensi matahari dan bulan, sehingga yang bisa dia lakukan hanyalah mengirimkan sedikit ki iblis jurang. Formasi besar, gerbang jurang, sama sekali tidak dapat diaktifkan, apalagi jembatan ketidakberdayaan. Sungguh disayangkan. Jika aku bisa melangkah lebih jauh dan memulihkan diagram mata air kuning, mengembangkan roda reinkarnasi, aku bisa sepenuhnya melawan mata kiamat dan bahkan menundukkannya. Awalnya, Kaisar Mata Air Kuning bermaksud agar aku menjadi kunci untuk membuka perbendaharaan mata air kuning, dan salah satu fungsiku adalah menyerap mata kiamat dengan roda reinkarnasi. Dalam sekejap, Yan mengirimkan semua informasi ini ke pikiran Fang Han. Pada saat ini, sambil memahami informasi ini, Fang Han juga menekan kesengsaraan angin dan api jauh di dalam inti emasnya. Jika bukan karena kesengsaraan angin dan api yang tiba-tiba itu, dia tidak akan takut pada artefak Dao tingkat tinggi. Namun sekarang, semua harta sihirnya tidak dapat digunakan, dan kekuatannya hanya dapat dilepaskan hingga 30%, atau bahkan kurang. Menggunakan ini untuk melawan Komandan Iblis benar-benar terlalu sulit. Ki Iblis Jurang. Komandan Iblis, menggunakan mata kiamat untuk mengamati Fang Han, melihat sejumlah besar Ki Iblis Jurang muncul dari tubuh Fang Han, menyelimutinya. Cahaya dari mata kiamat sedikit terhalang, dan dia tidak bisa menahan tawa panjang. Fang Han, Ki Iblis Jurang ini tidak dapat mengatasi mata kiamatku. Menurut legenda, diagram mata air kuning memiliki 3 formasi besar, gerbang jurang, jembatan ketidakberdayaan, dan roda reinkarnasi. Jika kau melepaskan semuanya, mata kiamatku akan tidak berguna. Bahkan mungkin bisa ditangkis olehmu. Namun, ayahku, Kaisar Xiantian, menggunakan perhitungan ilahi bawaan untuk memprediksi bahwa saat ini adalah periode tersulit dalam hidupmu.
Semua harta sihirmu tidak dapat digunakan, dan kesengsaraan angin dan api menimpamu. Kekuatanmu saat ini bahkan tidak dapat dilepaskan hingga 30%. Bagaimana kau bisa melawanku? Perhitungan ilahi bawaan tidak selalu akurat. Menghitung masa lalu itu baik, peristiwa masa lalu tidak dapat diubah. Tetapi menghitung masa depan, bahkan para abadi pun tidak dapat melakukannya. Masa depan memiliki variabel yang tak terbatas. Siapa yang dapat menghitung semuanya? Ayahmu, Kaisar Xiantian, salah menghitung, sangat salah. Saat ini bukanlah saat tersulitku, melainkan, saat inilah tubuhku sepenuhnya bertransformasi dan aku berada pada puncak kekuatanku. Saat Fang Han berbicara, sosoknya bergerak. Diselubungi oleh Ki Iblis Jurang, dia melayangkan telapak tangannya ke arah Komandan Iblis. Karena memang begitu, aku tak akan bersikap sopan. Komandan Iblis itu bergerak, menunjuk-nunjuk jarinya berulang kali, mengaktifkan berbagai segel tangan. Di antara jari-jarinya, garis-garis pelangi putih panjang menembus ke segala arah, lalu mengembun, membentuk penjara tulang putih yang langsung menjebak Fang Han di dalamnya. Karena Fang Han harus menekan kesengsaraan angin dan api di dalam tubuhnya, kecepatannya sangat menurun. Komandan Iblis melepaskan kemampuan ilahi tulang putih bawaan, mengubahnya menjadi penjara tulang, dan benar-benar menjebak Fang Han secara langsung. Kemampuan ilahi tulang putih bawaan anak ini sungguh dahsyat. Setelah terperangkap dalam penjara tulang putih, tubuh Fang Han terus bergeser, melepaskan seni pemutus agung, memotong secara horizontal dan vertikal, seketika menghancurkan penjara tulang putih. Dia membebaskan diri, melompat seperti harimau ganas yang menerjang aliran sungai pegunungan, dan melesat ke bawah menuju Komandan Iblis. Seni pemutus agung dilepaskan dengan kekuatan penuh, garis-garis hitam, seperti naga dan ular, menari dan terbang, merobek ruang menjadi serpihan. Matahari kiamat, langgar semua hukum. Mata vertikal di dahi Komandan Iblis sekali lagi memancarkan cahaya yang menghancurkan, abu-abu dan benar-benar suram, seperti bintang layu yang mencapai akhirnya. Saat cahaya kelabu yang benar-benar suram ini menyinari seni pemutus agung, garis-garis hitam yang sangat tajam yang mampu memotong segala sesuatu seketika hancur, runtuh, dan benar-benar remuk oleh mata kiamat. Pada saat ini, mata kiamat menunjukkan kekuatannya yang dahsyat dan mendominasi. Keruntuhan besar. Setelah Komandan Iblis melenyapkan seni pemutus agung, dia menunjuk dengan satu jari. Kekosongan di sekitar Fang Han seketika runtuh, hancur berkeping-keping, dan pecah sedikit demi sedikit, seperti cermin yang retak. Fang Han akhirnya merasakan kekuatan, seni keruntuhan agung, yang setara dengan seni pemutus agung. Namun, dia sama sekali tidak panik. Tubuhnya tiba-tiba hancur, berubah menjadi untayan jimat yang menyelimuti kepalanya. Ia kini memiliki setengah dari tubuh abadi, yang sangat kuat. Selama kepalanya tidak terluka, ia dapat pulih sepenuhnya. Cara perlindungan terbaiknya sekarang adalah dengan memadatkan daging di bawah kepalanya, mengubahnya menjadi energi vital, dan menyelimuti kepalanya. Jurus keruntuhan besar meledak di tubuhnya. Setelah raungan, kekuatan sihir itu menghilang, dan Fang Han hanya merasakan tubuhnya bergetar, lalu kembali mengeras, sama sekali tidak terluka. Dia hanya mengonsumsi sedikit energi vital. Tubuh abadi, sungguh dahsyat. Sinar cahaya ilahi kiamat. Mata Komandan Iblis bergerak, dan mata kiamat di dahinya berputar, memancarkan sinar cahaya yang lebat seperti hujan, menembus ke arah Fang Han. Sinar-sinar cahaya yang pekat ini langsung menembus tubuh Fang Han. Beberapa sinar bahkan melesat ke arah kepala Fang Han. Komandan Iblis tahu saat ini bahwa dengan kultivasinya sendiri, dia tidak dapat melukai tubuh setengah abadi Fang Han, karena seni keruntuhan agungnya masih jauh dari mencapai tingkat Dewa Iblis kuno yang meruntuhkan dunia. Untuk melukai Fang Han, dia harus mengaktifkan kekuatan artefak Dao tingkat tinggi, mata kiamat. Tidak bagus, mata kiamat ini sangat kuat. Tubuh Fang Han yang tertusuk bukanlah masalah besar, dia bisa pulih kapan saja. Tetapi jika kepalanya tertusuk, semuanya akan berakhir. Pada saat ini, dia menunjukkan kekuatannya. Tanpa bantuan harta sihir apapun, tubuhnya tiba-tiba berputar, menyelimuti kepalanya, menembus pancaran cahaya yang tak berujung, seperti seorang gadis surgawi yang menaburkan bunga, tak ternoda oleh dunia. Roh primordial tulang putih bawaan, berhala dharma langit dan bumi kelahiran. Melihat ini, tubuh Komandan Iblis bergoyang, dan ratusan pelangi putih melesat keluar dari kepalanya, mengembun menjadi tubuh iblis tulang putih, pucat dan kurus. Ia membuka tangannya yang besar, melepaskan cahaya tulang yang tak terbatas. Dengan hentakan kakinya, ratusan teratai tulang muncul, langsung mencengkeram tubuh Fang Han. Ia sekarang tahu bahwa Fang Han sama sekali tidak dapat menggunakan inti emasnya, dan satu-satunya andalannya adalah kekuatan tubuh setengah abadinya. Roh primordial tulang putih bawaan secara akurat menangkap posisi Fang Han. Ia mencakar keluar, berbenturan langsung dengan Fang Han, mengguncangnya hingga kehilangan keseimbangan. Kesempatan bagus, Komandan Iblis memanfaatkan kesempatan itu. Mata kiamat, di dahinya berputar, dan semua sinar cahaya terkondensasi. Dengan satu serangan,
Sinar itu menembus lapisan penghalang energi vital tubuh abadi, mengenai kepala Fang Han. Sinar cahaya yang kuat melesat ke dahi Fang Han. Seberapa dahsyatkah mata kiamat itu? Meskipun kepala Fang Han keras, ia tidak mampu menahannya. Tepat ketika mata itu hendak menembus kepalanya, Fang Han, pada saat itu, tidak mempedulikan apapun. Cahaya keemasan berkedip di dahinya, dan inti emas kelahirannya melesat keluar dari dahinya, bertabrakan dengan sinar cahaya tersebut. Inti emas bertabrakan dengan sinar cahaya, dan langsung memadamkannya. Namun pada saat itu juga, inti emas asli bergetar, sama sekali tidak mampu lagi menekan kesengsaraan angin dan api. Kesengsaraan angin dan api telah sepenuhnya terpicu. Iblis dan kesengsaraan batin Fang Han akhirnya turun pada saat ini. Angin aneh tak berujung bertiup dari kedalaman inti batinnya, dan api aneh yang dahsyat meraung, meletus dari inti emas, melilit tubuh fisiknya. Kesengsaraan angin api. Kesulitan ini disebabkan oleh iblis batin dan energi vital seorang kultivator. Semakin banyak kemampuan ilahi bawaan yang dikembangkan dan semakin kuat kekuatan sihirnya, semakin parah cobaan yang akan dihadapi. Pada saat ini, cobaan angin api Fang Han meletus sepenuhnya. Dengan kemampuan ilahi yang dahsyat dan energi vital yang sangat besar, kemunculannya yang tiba-tiba bahkan mengejutkan komandan iblis, memaksanya untuk mundur ke jarak yang aman. Kobaran api dahsyat yang keluar dari inti emas itu berwarna merah murni, menyatu membentuk bunga teratai yang halus. Cahaya yang keluar berapi-api mewarnai seluruh ruang hampa dengan warna merah cemerlang. Ini adalah api kesengsaraan teratai merah yang paling dahsyat dalam kesengsaraan angin api seorang kultivator. Belum lagi para kultivator itu sendiri, bahkan jika orang lain menyentuh percikan api ini, mereka akan terkutuk selamanya. Api kesengsaraan teratai merah, ini adalah api paling menakutkan yang ada di antara langit dan bumi. Api ini sangat ampuh dalam membakar kekuatan sihir, jiwa, tubuh fisik, dan semua jenis energi astral dan vital. Ribuan api kesengsaraan teratai merah bermekaran dari tubuh Fang Han, berputar-putar kemana-mana. Setiap ilusi teratai merah berapi-api, sebesar bejana air, menghasilkan kekuatan yang sangat menakutkan. Tampaknya bahkan lebih ampuh daripada Ki Kaisar Api Kaisar Merah. Api kesengsaraan teratai merah ini melampaui semua alam surgawi dan tidak terikat oleh 5 elemen. Begitu api kesengsaraan teratai merah muncul, api itu menjerat tubuh Fang Han. Bahkan dengan kekuatan dahsyat tubuh abadi Fang Han, dagingnya mulai layu secara nyata, seolah-olah semua darah, esensi, dan sumsumnya terbakar hingga kering. Dan angin pun berhembus kencang dari inti emas itu, meratap seperti hantu dan roh. Hembusan angin, berwarna hitam pekat, ribuan kali lebih dahsyat daripada angin astral 9 langit. Setiap angin kesengsaraan hitam itu menyatu menjadi naga hitam yang mengerikan dan ganas dengan mulut menganga serta sisik dan cakar yang tajam. Naga-naga angin ini, bersama dengan api kesengsaraan teratai merah, mengipasi api, menyebabkan api kesengsaraan teratai merah berputar dengan cepat. Inilah angin naga mimpi buruk hitam. Kesengsaraan angin api, seorang kultivator terdiri dari api kesengsaraan teratai merah dan angin naga mimpi buruk hitam. Karakter untuk mimpi buruk dalam angin naga mimpi buruk hitam merujuk pada keadaan seperti mimpi. Artinya, ketika seorang kultivator dihantam angin, mereka tanpa sadar berubah menjadi abu dalam mimpi mereka, mati dan binasa. Baik, api kesengsaraan teratai merah, maupun angin naga mimpi buruk hitam, muncul dari inti emas. Keduanya berasal dari dalam. Dalam sekejap, Fang Han berubah menjadi pilar api yang menjulang tinggi, dengan angin dan api berkecamuk di sekelilingnya. Api itu berputar-putar di tubuhnya, terus-menerus meletus dari inti emasnya, tumbuh semakin intens dan dahsyat. Dalam sekejap, seluruh arena seluas 3.000 sang itu dilalap angin dan api. Arena yang dibentuk oleh cahaya ilahi Sumeru Agung itu hampir terbakar dan sedikit runtuh. Angin merobek ruang hampa menjadi serpihan, dan di mana-mana terdapat gumpalan aura kesengsaraan. Bahkan suara angin dan api yang membara pun membentuk desahan, kesengsaraan, kesengsaraan, kesengsaraan. Tidak ada jalan keluar, tidak ada jalan keluar. Suara-suara ini seolah menandakan bahwa Fang Han, pada saat ini juga, sudah ditakdirkan untuk celaka. Komandan Iblis tidak menyerang Fang Han saat ini. Bahkan, dia tidak bisa menyerang Fang Han, karena begitu kekacauan angin api Fang Han meletus, api kekacauan teratai merah yang dahsyat dan angin naga mimpi buruk hitam memaksanya mundur sedikit demi sedikit, sehingga dia tidak punya kesempatan untuk mendekati Fang Han. Dia juga tidak ingin terkontaminasi oleh api kesengsaraan teratai merah yang paling menakutkan di dunia kultivasi. Meskipun dia telah melewati ujian angin api, dia tidak ingin mengalami kembali pengalaman menyakitkan itu. Terlebih lagi, ujian angin api Fang Han 10 kali lebih kuat daripada miliknya. Betapa dahsyatnya bencana angin api. Saat aku menjalani bencana, api bencana teratai merah hanya sebesar mangkuk. Sekarang, milik Fang Han sebesar tong air. Tidak ada perbandingan. Aku ingin melihat bagaimana dia melewatinya.
Konon, bahkan ayahku pun tidak memiliki api dan naga angin sebesar ini saat menjalani bencananya. Komandan iblis itu gemetar. Di telinganya, ia hanya mendengar suara angin dan api, dan penglihatannya adalah lautan merah, seolah-olah ia telah memasuki lautan api penyucian. Api teratai merah dan angin naga mimpi buruk hitam milik Fang Han benar-benar terlalu kuat. Komandan iblis tidak berani memasuki inti untuk menyerang Fang Han. Dia juga tahu bahwa Fang Han tidak akan bertahan lama, kesengsaraan angin api ini sangat menguras energi vital. Bahkan jika dia berhasil, kekuatan sihirnya akan benar-benar habis. Terlebih lagi, Fang Han sama sekali tidak bisa melewatinya. Dengan kekuatan dan cobaan sebesar itu, bahkan individu terkuat pun akan kesulitan untuk bertahan hidup. Ketamakan Fang Han yang tak terpuaskan, yang telah mengembangkan 90 kemampuan ilahi, akhirnya menemui pembalasan dan cobaan terbesarnya pada saat ini. Komandan Iblis, kau telah memicu malapetaka angin apiku, jadi aku akan menyeretmu sampai mati bersamaku. Di tengah malapetaka angin api, seluruh tubuh Fang Han layu, terbakar hingga tinggal kulit dan tulang, kerangka hidup yang ditutupi lapisan kulit manusia. Inti emasnya juga berhenti mengeras, perlahan meleleh, terbakar menjadi cairan emas yang mengalir, dan berbagai kemampuan ilahi di dalamnya, termasuk kemampuan ilahi Iblis Agung 5 Kaisar, mulai hancur. Mereka sama sekali tidak mampu menahan kekuatan malapetaka angin api. Energi iblis jurang itu juga sudah lama padam sepenuhnya. Kelelahan dan mencapai batas kemampuannya, Fang Han, di tengah kesengsaraan angin api, menatap tajam komandan iblis dengan kedua matanya. Tiba-tiba ia menerjang ke depan, seolah berniat memeluk komandan iblis dan binasa bersamanya. Binasa bersamaku? Bagaimana mungkin? Komandan iblis tentu saja tidak ingin diserang oleh Fang Han. Dia tersenyum tipis, dan mata vertikal di dahinya terbuka, memancarkan aliran cahaya yang menyelimutinya. Dia berkedip dan bergerak, kadang-kadang muncul di barat arena, dan kadang-kadang di timur. Dia kadang-kadang di utara, kadang-kadang di selatan, kadang-kadang di kiri, kadang-kadang di kanan. Dia berteleportasi secara instan, melesat menembus ruang angkasa. Mata kiamat sebenarnya memiliki kemampuan luar biasa untuk melintasi ruang angkasa. Seperti yang diharapkan dari artefak Dao tingkat tinggi, harta berharga yang telah menangkap esensi Dao. Dengan kemampuan ini, komandan iblis pada dasarnya tak terkalahkan. Dia bergerak di sekitar arena, dan tidak peduli seberapa keras Fang Han menerjang, dia tidak bisa menjangkaunya. Sambil menghindar, dia menunggu Fang Han benar-benar kelelahan. Setelah Fang Han akhirnya terbakar sampai mati oleh kesengsaraan angin api, dia kemudian dapat bertindak untuk mendapatkan beberapa harta sihir. Dia tahu bahwa Fang Han memiliki peta mata air kuning, dan begitu Fang Han berubah menjadi abu, peta mata air kuning akan muncul, memungkinkannya untuk mendapatkannya. Oh tidak, kesengsaraan angin api Fang Han telah terpicu. Pada saat ini, jauh di bawah Gunung Sumeru, di sebuah pulau abadi yang ramah, Raja Heiyu, 24 pangeran, Rubah Murni Xiayao, dan Ni Chang semuanya sangat terkejut, terutama Raja Heiyu, yang begitu terkejut sehingga ia langsung berdiri, berharap ia bisa bergegas ke puncak terang Gunung Sumeru untuk melihat apa yang sedang terjadi. Kali ini, untuk perayaan ulang tahun, Fang Han belum memasuki Gunung Sumeru. Bocah Nebula, 24 pangeran, Raja Heiyu, dan yang lainnya telah pergi ke pulau abadi penyambutan lainnya. Mereka tidak memasuki Gunung Sumeru itu sendiri, karena hanya tamu terhormat dari tanah berkah Linglong yang dapat memasuki Gunung Sumeru. Setidaknya, mereka haruslah raksasa kuno di atas alam inti emas. Meskipun Raja Heiyu adalah seorang ahli tingkat ke-9 kemampuan ilahi, jauh melampaui inti emas, dia tidak memasuki Gunung Sumeru untuk menemani bocah Nebula, melainkan tinggal di pulau abadi yang ramah di luar gunung emas tersebut. Gunung Sumeru berdiri di tengah tanah suci Linglong seperti pilar yang menjulang tinggi, dikelilingi oleh ribuan pulau. Ribuan kultivator datang untuk memberi penghormatan kepada Yang Mulia Abadi Linglong kali ini, tetapi kurang dari 1/10 dari mereka yang dapat memasuki Gunung Sumeru. Sisanya berada di paviliun abadi penyambutan di berbagai pulau, menerima keramahan dari murid perempuan Tanah Suci Linglong. Namun, para kultivator tingkat rendah ini masih dapat melihat bayangan ilusi pertempuran arena di puncak terang Gunung Sumeru. Pertempuran menentukan antara para jenius dari jalur abadi dan jalur iblis, yang memperebutkan warisan dari 3 kemampuan ilahi tertinggi, membuat banyak master dari lapisan ke-5 dan ke-6 kemampuan ilahi berseru dengan gembira. Namun, pada saat itu, Fang Han tiba-tiba memicu bencana angin api miliknya sendiri di arena, yang mengejutkan semua orang. Tidak apa-apa, kakak Fang Han pasti akan melewati cobaan angin api ini dengan selamat. Bocah Nebula sama sekali tidak cemas, terus mengunyah buah linglong, makanan khas unik dari tanah berkah Linglong. Mendengar kata-kata bocah Nebula, pikiran Raja Heiyu pun sedikit tenang. Sungguh malapetaka angin api yang dahsyat. Bisakah dia benar-benar melewatinya kali ini? Saat kultivator nakal 6 jalan menyaksikan arena yang sepenuhnya diselimuti angin dan api, dengan Fang Han di tengahnya, yang sudah tinggal kerangka, organ dalamnya tampak terbakar habis, rambut di kepalanya benar-benar hilang, dan kulitnya sudah berubah menjadi debu, mengelupas, itu adalah pertanda buruk. Itu akan bergantung pada potensinya sendiri. Tidak ada yang bisa membantunya.
Tuan Sui Jing mencubit kipasnya, juga menunjukkan sedikit kegelisahan. Kekuatan kesengsaraan angin api Fang Han melebihi imajinasinya. Dengan kesengsaraan sebesar itu, dia tidak bisa memastikan. Terlebih lagi, ini adalah pertaruhan antara dia dan kultivator nakal 6 jalan, siapapun yang kalah harus menghasilkan artefak Dao. Taois Long, sungguh disayangkan. Kali ini, tribulasi angin api Fang Han memiliki peluang gagal 99%. Tubuhnya yang setengah abadi akan sepenuhnya berubah menjadi abu, dan kita tidak akan bisa membunuhnya. Hadiah dari Sekte Tai juga akan menjadi ilusi. Taois Mu berkata dengan menyesal. Sangat disayangkan, tetapi tindakannya membakar diri hingga mati juga bisa dianggap sebagai tindakan yang dilakukannya sendiri. Memaksa menggabungkan begitu banyak kemampuan ilahi, apakah dia pikir itu menyenangkan? Taois Long berulang kali mencibir, dia telah jatuh terlalu dalam ke dalam pengaruh iblis dan bahkan tidak menyadarinya. Dia sudah berada di ujung batas kemampuannya. Tanpa pengisian energi vital, dia akan sepenuhnya berubah menjadi debu dalam 1 atau 2 jam. Menurutmu, peta Yellow Springs miliknya akan jatuh ke tangan siapa? Tentu saja, itu pasti Linglong Immortal Venerable. Dengan metode Linglong Immortal Venerable, begitu dia mendapatkan peta mata air kuning, dia pasti akan memurnikan dan memulihkannya, lalu pergi ke sekte iblis mata air kuning untuk membuka perbendaharaan mata air kuning. Dia akan mendapatkan banyak artefak Dao tertinggi di dalamnya. Mulai saat itu, Tanah Berkah Linglong akan menjadi sekte abadi nomor 1, melampaui sekte Tai. Ya, sebelumnya aku hanya pernah mendengar bahwa Yang Mulia Abadi Linglong adalah master nomor 1 di dunia besar Xuan Huang, dan aku tidak pernah mempercayainya. Sekarang, setelah melihatnya menggunakan teknik permohonan agung kabut agung, aku akhirnya yakin. Setelah mendapatkan peta mata air kuning, kekuatannya pasti akan tak terbatas. Taois Long berkata dengan nada menyesal. Oh tidak, Fang Han ternyata mengonsumsi keempat pil nirvana kita. Taois Mu tiba-tiba meraung. Ternyata di arena, Fang Han telah kehabisan tenaga, kekuatan sihirnya terkuras, seluruh daging dan kulitnya tampak berubah menjadi abu, dan bahkan energi vital dari pohon dunia di dahinya pun tidak mencukupi. Namun pada saat ini, sebuah ilham tiba-tiba muncul. 4 pil tertinggi tingkat surga, pil nirvana, yang telah dibelinya seharga 40 miliar pil, tiba-tiba ditarik keluar dari peta mata air kuning dan dikonsumsi. Pil nirvana mengandung energi vital yang tak tertandingi dan sangat kuat, digunakan oleh para kultivator saat menembus tingkatan alam. Dan Fang Han, pada saat ini, berada di titik kritis untuk menembus suatu tingkatan. Awalnya, api kesengsaraan teratai merah, dan angin naga mimpi buruk hitam telah menyusutkan semua tulang dan daging Fang Han, melelehkan semua energi vitalnya, mengeringkan bahkan kepalanya, melarutkan inti emasnya, dan mengubah kemampuan ilahinya menjadi ketiadaan. Dia hampir kelelahan, tetapi kemudian tiba-tiba dia mengonsumsi 4 pil nirvana, yang langsung membawa perubahan baru. Bahkan seorang ahli di puncak lapisan ke-10 kemampuan ilahi berpotensi mengalami transformasi dan memasuki alam rahasia panjang umur dengan meminum pil nirvana. Khasiat obat dari 1 pil saja mengandung energi vital hampir 10 kali lebih banyak daripada gabungan pil panjang umur yin yang, inti emas 9 lubang, relik tulang petir, dan pil dewa naga. Seorang Master Golden Core pasti akan meledak jika mereka menelan 2 pil secara berturut-turut. Bahkan seorang ahli di lapisan ke-10 kemampuan ilahi akan langsung membengkak hingga mati jika mereka menelan 4 pil sekaligus. Namun, pil-pil ini sangat berharga. 1 saja sulit didapatkan, apalagi 4. Bahkan para bangsawan kuno dari alam rahasia panjang umur pun tidak akan berani menelan 4 sekaligus. Namun secara kebetulan Fang Han memperoleh 4 pil nirvana, dan sekarang adalah saat kritis baginya untuk menembus ke lapisan ke-8 kemampuan ilahi. Keempat pil nirvana itu tampaknya telah disiapkan secara khusus untuk membantunya. Energi penyembuhan yang dahsyat dari keempat pil nirvana meledak sepenuhnya, dan aliran kekuatan penyembuhan mengembun menjadi nyala api. Kobaran api ini menyerupai burung-burung berapi dan phoenix api, mengelilingi Fang Han dan melawan api kesengsaraan teratai merah. Burung phoenix api mengepakkan sayap mereka, berteriak keras, suara mereka mengguncang 9 langit. Energi vital yang kuat disuntikkan ke dalam tubuh Fang Han. Seketika itu juga, daging dan darah Fang Han tumbuh kembali, dan setiap bagian dagingnya sangat kuat, berkilauan, seolah-olah itu adalah tubuh yang terbuat dari esensi emas, tak terkalahkan, dan abadi. Rambut di kepalanya pun tumbuh kembali, setiap helainya berkilauan dengan cahaya suci, mengalami proses penempaan api kesengsaraan teratai merah, seperti emas asli, menjadi semakin bercahaya seiring dengan proses pemurniannya. Inti emasnya bahkan mengalami penyusutan ulang. Setelah dipadatkan kembali, di bawah pengaruh pengobatan yang ampuh dari 4 pil nirvana, segala macam kemampuan ilahi dimurnikan kembali, menjadi lebih murni lagi. Terutama pikirannya, yang mengalami perubahan yang sangat drastis. Kemampuan ilahi kekuatan agung Panu secara otomatis mulai beredar, dan di bawah pengaruh api kesengsaraan, kekuatan penyembuhan, dan angin kesengsaraan, 5 lautan spiritualnya, seperti transformasi 5 elemen, meluas sekali lagi, ukurannya berlipat ganda. Sejumlah besar kekuatan magis mengalir ke lautan spiritualnya. Kekuatan magis kristal asli itu sebenarnya mengeras kembali, berubah menjadi benda padat, seperti permata, dan seperti kristal surgawi. Kekuatan magisnya menjadi semakin murni dan lebih halus. Setelah melewati kesengsaraan angin api, kemampuan ilahi Fang Han, inti emas,
lautan spiritual, dan tubuh fisiknya semuanya mengalami transformasi baru. Seolah merasakan kebangkitan Fang Han dan vitalitas kuat yang dipancarkannya, sebuah kekacauan angin api yang lebih dahsyat meletus dari dalam inti-inti emasnya. Semakin melimpah energi vital, semakin dahsyat pula kesengsaraan angin api. Kelahiran kembali di nirwana, angin memurnikan jiwaku, api memurnikan tubuhku, yin dan yang berpelukan dan bergelombang, kuali mengumpulkan jiwa. Setelah cobaan berlalu, aku akan langsung menjadi orang suci. Meskipun malapetaka angin api semakin ganas, dengan bantuan khasiat pengobatan yang ampuh dari keempat pil nirvana, Fang Han sama sekali tidak takut. Dalam situasi di mana ia hampir melenyapkan wujudnya dan binasa, iblis-iblis dalam dirinya hampir sepenuhnya terbakar habis, dan kini ia benar-benar memegang kebijaksanaan dalam genggamannya. Tepat pada saat itu, di tengah kesengsaraan, dia benar-benar merasakan kebijaksanaan. Setelah iblis batiniah lenyap, kebijaksanaan pun muncul. Semua manusia fana memiliki kebijaksanaan luar biasa, setiap orang adalah Buddha, hanya saja terhalang oleh cobaan, karma negatif, dan iblis batin. Ini adalah teori yang Fang Han pelajari dari cahaya Zen pembebasan agung, dan sekarang, di tengah kesengsaraan angin api, dia memahaminya dengan lebih mendalam. Dengan kesadaran ini, kebijaksanaannya menjadi semakin dalam dan luas, dan lingkaran halo, seperti pelangi, benar-benar muncul dari inti emasnya. Selain itu, lingkaran cahaya juga berkedip dan memancar dari tubuhnya dan bagian belakang kepalanya. Kemanapun mereka mencapai, api kesengsaraan teratai merah, sebesar kendi air, padam satu demi satu, dan naga angin mimpi buruk hitam juga berhenti berputar, menghilang satu persatu. Suara api mereda, dan suara angin pun mereda. Kesengsaraan angin api sebenarnya mulai mereda. Dia benar-benar memahami kebijaksanaan tertinggi dengan bantuan pil nirvana, menggunakan kebijaksanaan untuk menaklukkan cobaan. Setelah melihat ini, sang penjahat enam dao langsung mengerti bahwa Fang Han sebenarnya memiliki harapan untuk mengatasi kesengsaraan angin api. Memang, lingkaran cahaya telah muncul di belakang inti emasnya. Ini adalah tanda lahirnya kebijaksanaan tertinggi. Hanya para master yang telah melewati cobaan berat yang memiliki fenomena ini. Dia masih punya harapan. Energi vital yang terkandung dalam keempat pil nirvana itu terlalu kuat. Tuan Shuijing tertawa terbahak-bahak. Six Dao Rogue, kau kalah kali ini. Serahkan artefak Dao. Jangan terburu-buru, Fang Han belum mengatasi kesengsaraan angin api, dan Marsekal Iblis sudah melancarkan serangan balasan. Ledakan! Sang Marsekal Iblis memang melihat bahwa ada sesuatu yang tidak beres. Setelah Fang Han menelan keempat pil nirvana, esensi, ki, dan semangatnya terus meningkat, ia kembali bersemangat seperti pohon layu yang berbunga, dan memancarkan lingkaran cahaya di tengah kesengsaraan angin api. Martial Iblis itu langsung tahu bahwa Fang Han kemungkinan besar akan mengatasi kesengsaraan angin api. Dia sebenarnya memiliki harapan untuk mengatasi kesengsaraan angin api dengan memanfaatkan kekuatan empat pil nirvana. Bagaimana ini bisa dibiarkan? Jika dia memiliki 90 kemampuan ilahi dan mengatasi kesengsaraan angin api, mencapai lapisan ke-8 kemampuan ilahi, seberapa kuatkah dia akan menjadi? Aku sama sekali tidak bisa membiarkan dia berhasil, jika tidak, aku akan sepenuhnya terbayangi olehnya di hadapan King Sui. Sang Marsekal Iblis sangat khawatir, tetapi bagaimanapun juga, dia adalah seorang pemimpin sekte iblis dengan pikiran yang teguh yang telah mengalami cobaan dan kesengsaraan yang tak terhitung jumlahnya. Pikirannya tetap teguh. Dengan raungan panjang, suaranya mampu menghancurkan logam dan batu, dan saat dia melambaikan tangannya, serangkaian butiran tulang putih melesat keluar dari dalam lengan bajunya yang lebar. Mereka langsung terjun ke dalam kesengsaraan angin api, menghantam tubuh Fang Han dengan keras, lalu meledak. Petir ilahi tulang putih bawaan. Ini bukanlah mantra Taoisme, melainkan harta karun magis, mirip dengan petir Ki ungu dari Sekte Tai. Itu adalah guntur ilahi yang dimurnikan oleh Kaisar Agung Sekte Iblis Bawaan, yang mengumpulkan tulang-tulang Raja Iblis Surgawi dan bahkan Master tingkat Dewa Iblis, dan menggabungkannya dengan esensi guntur 9 langit. Ia terkenal di alam abadi dan alam iblis karena kekuatannya untuk mengintimidasi semua makhluk abadi. Hanya satu butir peluru saja sudah cukup untuk membunuh seorang ahli di lapisan kelima kemampuan ilahi, alam surgawi. Kini, Marsekal Iblis melepaskan ribuan petir ilahi tulang putih hanya dengan satu jentikan, cukup untuk melukai parah bahkan seorang ahli alam rahasia keabadian. Namun, begitu petir ilahi tulang putih itu menghantam tubuh Fang Han dan meledak, petir-petir itu ditelan oleh satu lubang hitam besar demi satu lubang hitam besar lainnya, seperti lembu lumpur yang memasuki laut, dan sepenuhnya dilahap. Betapa murninya esensi tulang putih dan esensi petir itu. Mereka praktis memberi saya kekuasaan. Fang Han tiba-tiba membuka matanya. Petir ilahi tulang putih yang baru saja ditelannya sebenarnya telah larut oleh teknik penelan agung, dan aliran esensi tulang putih menyatu ke dalam tulangnya, menambahkan kilau padanya, sementara esensi petir menyatu ke dalam daging dan darahnya. Hal itu merasuki pikirannya, dan di pupil matanya, terlihat kilatan petir dan guntur yang lebat,
berderak dan bergetar. Serangan petir ilahi tulang putih bawaan dari Marsekal Iblis tidak hanya gagal melukai Fang Han, tetapi malah memberinya energi vital yang menyehatkan. Dia sebenarnya bisa menelan petir ilahi. Ini terlalu keterlaluan. Melihat bahwa serangan itu tidak berpengaruh, Marsekal Iblis tidak lagi ragu-ragu, karena tahu bahwa selain mata kiamat, semua serangan lain tidak akan berpengaruh pada Fang Han. Hari kiamat melanggar semua hukum, dan semua hukum akan binasa. Dia mengerahkan seluruh kekuatan magisnya, mengaktifkan mata vertikal di dahinya. Seketika itu juga, jutaan sinar cahaya melesat keluar dari mata kiamat, dan aliran cahaya yang mengalir menyatu menjadi sosok dewa yang tak terlukiskan dan tak dapat dijelaskan. Seolah-olah era kiamat telah tiba, dan semua kemampuan ilahi telah kehilangan pengaruhnya. Sudah terlambat untuk menggunakan mata kiamat sekarang. Cahaya kebijaksanaan, usir setan-setan batin, basmi kesengsaraan, tidak ada bencana, tidak ada malapetaka, kesengsaraan angin api, bubarlah. Pada saat ini, mata Fang Han telah sepenuhnya kembali jernih, dan inti emasnya telah menyatu ke dalam pikirannya. Di benaknya, lingkaran-lingkaran halo itu menjadi semakin jelas dan stabil, dan tidak lagi berkedip-kedip. Terdapat 90 lingkaran cahaya di belakang kepalanya, yang melambangkan 90 kemampuan ilahi. Mereka tidak bergoyang tertiup angin. Inilah yang tampak sebagai cahaya Buddha yang tercatat dalam kitab suci Buddha, yang tidak dapat digoyahkan oleh bencana dan cobaan. Pada saat ini, kesengsaraan angin api sama sekali tidak mampu menggoyahkan kemampuan ilahi halo miliknya. Lingkaran cahaya itu membesar dan semakin intens, dan kemanapun mereka mencapai, api kesengsaraan teratai merah, padam sepenuhnya, dan naga angin mimpi buruk hitam juga menghilang, meninggalkan segalanya menjadi jernih dan tenang. Satu-satunya perbedaan adalah lingkaran cahaya di belakang kepala Fang Han semakin membesar. Setiap kemampuan ilahi menjadi beberapa kali lebih murni dari sebelumnya, dan semua kotoran lenyap dalam kesengsaraan angin api. Yang lebih luar biasa lagi, kemampuan ilahi iblis Kaisar Hantu yang awalnya dirampas Fang Han sangat dipenuhi dengan energi iblis. Ketika Kaisar Hantu mengembangkan kemampuan ilahi iblis ini, dia telah membantai makhluk hidup yang tak terhitung jumlahnya, dan semua kebencian terhadap mereka telah berubah menjadi kesengsaraan selama kesengsaraan angin api yang harus ditanggung Fang Han. Ketika Fang Han merampas kemampuan ilahi Kaisar Hantu, dia harus menanggung karma yang ditimbulkan oleh Kaisar Hantu selama kesengsaraan angin api. Kini, cobaan yang disebabkan oleh karma tersebut telah berhasil diatasi oleh Fang Han dengan menggunakan kebijaksanaan dan kekuatannya. Lapisan-lapisan kesengsaraan angin api padam satu persatu, sementara tekanan halo Fang Han semakin membesar. Ini berarti Fang Han telah berhasil mengatasi cobaan dan bencana terbesar di alam rahasia kemampuan ilahi. Mulai sekarang, selama ia memiliki cukup energi vital, ia akan mampu memadatkan wujud dharma surgawi dan duniawi serta mencapai lapisan ke-9 kemampuan ilahi. 5 samudra spiritualnya telah berlipat ganda ukurannya selama masa kesengsaraan angin api, dan kekuatan keempat pil nirvana membantunya memulihkan kekuatan magisnya. Sekarang, dia berada di puncak kekuatannya, titik terkuat yang pernah dia alami sepanjang hidupnya. Sebelumnya, ketika dia mengerahkan seluruh kekuatannya dan melepaskan kekuatan 100 juta kuda yang berlari kencang, dia bisa melakukannya 10 kali dalam 1/1000 detik. Sekarang, dia bisa melakukannya 20 kali. Dan inti emasnya bahkan lebih murni, memancarkan lingkaran cahaya suci, memberikan rasa ketenangan, tanpa kekuatan yang mendominasi seperti sebelumnya, melainkan semacam esensi yang riang, abadi, dan berkelanjutan. Pada inti emasnya, karma dari pengembangan berbagai kemampuan ilahi dan penjarahan karma secara paksa semuanya terselesaikan selama masa kesengsaraan besar. Fang Han samar-samar merasakan bahwa inti emasnya telah menjadi makhluk hidup, seperti telur yang akan menetas, dengan diri kedua yang sedang berkembang di dalamnya. Ini adalah tanda pecahnya inti emas dan lahirnya jiwa yang baru lahir, dan begitu diri kedua terbentuk, itu akan menjadi lapisan ke-9 kemampuan ilahi, alam wujud dharma surgawi dan duniawi. Kesengsaraan besar itu, pada saat ini, akhirnya telah berakhir. Fang Han tidak perlu lagi menekan kekuatannya. Tidak ada bencana, tidak ada malapetaka, murni dan tenteram. Kesengsaraan angin dan api telah hancur sepenuhnya. Fang Han berada di puncak kekuatannya, mencapai tingkat ke-8 alam kemampuan ilahi, kesengsaraan angin dan api. Kekuatan sihirnya berlipat ganda, dan dengan sedikit goyangan tubuhnya, lingkaran cahaya terpancar, menyebabkan udara dimanapun lingkaran itu menyebar mengalir seolah-olah ditaklukkan dan dikendalikan oleh Fang Han. Saat ini, Fang Han bagaikan seorang penguasa yang menciptakan sebuah dunia. Sialan, dia benar-benar berhasil melewati kesengsaraan angin dan api. Pada saat ini, bagaimana mungkin Marsekal Iblis tidak menyadari bahwa Fang Han telah melewati ujian angin dan api, sepenuhnya berubah dan meningkatkan kekuatan sihirnya? Tidak ada lagi penindasan, dia bahkan lebih kuat daripada saat dia mengalahkan Sui Wuyang dengan 4 telapak tangan. Bisa dikatakan bahwa bahkan jika dia bertemu dengan raksasa kuno di tingkat pertama alam rahasia panjang umur, alam panjang umur tak terhingga, dia tidak akan kalah.
Ujian angin dan api memurnikan semua kekuatan sihir dan tubuh fisik, setelah dilewati, manfaatnya sangat banyak dan tak terbayangkan. Kesengsaraan angin dan api Fang Han awalnya sulit diatasi, dengan tingkat kematian mencapai 99%. Namun, dengan bantuan keempat pil nirvana, setelah melewatinya, vitalitasnya pulih sepenuhnya, ikatan karmanya terselesaikan, dan inti emasnya samar-samar menunjukkan tanda-tanda pecahnya selaput janin dan mengerasnya jiwanya, menjadi setengah tubuh abadi, mampu melakukan berbagai transformasi, dan tanpa penindasan, ia seganas dewa iblis kuno yang turun. Memang, aku telah melewati kesengsaraan angin dan api, dan aku tidak perlu lagi menekan kekuatanku, Marsekal Iblis. Aku tidak akan menggunakan harta karun magis apapun, mari kita lihat apakah kau bisa menghancurkan mata kiamatmu. Artefak Dao tingkat tinggi memang merupakan harta karun berharga antara langit dan bumi, tetapi Anda harus mampu mengerahkan kekuatan penuhnya. Setelah Fang Han melewati ujian angin dan api, suaranya terdengar mengerikan. Hanya dengan satu kata, suaranya bergema ke segala arah. Dengan sedikit goyangan tubuhnya, seluruh arena dipenuhi oleh bayangannya, tetapi kali ini, setiap bayangan adalah wujud nyata, semuanya memancarkan energi darah yang kuat. Mata kiamat, lindungi tubuh fisikku. Sang Marsekal Iblis bahkan tidak berpikir, dan mata vertikal di antara alisnya sekali lagi memancarkan puluhan juta sinar cahaya, tetapi sinar itu tidak memancar keluar. Sebaliknya, sinar itu sepenuhnya menyelimutinya seperti ulat sutra yang sedang membuat kepompong. Cahaya abu-abu yang sunyi dan mematikan sepenuhnya menyelimuti Marshal Iblis, membentuk kepompong cahaya abu-abu. Percuma saja. Tepat ketika kepompong cahaya Marshal Iblis selesai dibuat, ratusan bayangan telapak tangan menghantamnya. Seperti gempa bumi, letusan gunung berapi, gunung-gunung yang berguncang, dan akhir dunia, kepompong cahaya Marshal Iblis seketika menerima lebih dari 100.000 pukulan telapak tangan, menyebabkan ruang bergetar dan kepompong cahaya retak di mana-mana. Kepompong cahaya yang dipancarkan oleh mata kiamat tidak mampu menahan bombardir Fang Han. Saat itu, ketika Fang Han belum melewati kesengsaraan angin dan api, dia menggunakan tubuh fisiknya untuk membombardir mutiara ilahi laut biru milik Yan Shui, dan Yan Shui tidak dapat melawan, sehingga harus melepaskan roh primordial bencana surgawi bawaannya. Selain itu, pada saat itu, Fang Han belum menguasai setengah dari tubuh abadi. Sekarang setelah dia mengembangkan setengah dari tubuh abadi dan melewati kesengsaraan angin dan api, sejauh mana kekuatannya menjadi sangat dahsyat. Selain itu, kultivasi Marshal Iblis jauh lebih rendah daripada Yan Shui. Tubuh fisik, tubuh dharma, tubuh manifestasi, tubuh hadiah, tubuh buah, 5 tubuh dan 5 agregat, seni Ki Iblis Agung bawaan. Melihat kepompong cahaya hampir pecah, Marsekal Iblis berputar liar di dalam kepompong cahaya, 10 jarinya tiba-tiba retak, menyemburkan sejumlah besar cahaya darah, yang sebenarnya adalah darah esensi vitalnya. Seluruh cahaya merah darah ini berkumpul di satu titik dan melesat ke matahari kiamat, di bagian dahinya. Mata kiamat, setelah menerima sejumlah besar dukungan darah esensi vital, seketika melonjak kekuatannya, bahkan terbang keluar dari dahi Marsekal Iblis, berubah menjadi bola mata sebesar gunung, berputar terus-menerus di udara. Di bola mata itu, tumbuh banyak tentakel, dan setiap tentakel memancarkan seberkas cahaya. Inilah bentuk asli dari matahari kiamat. Tentakel pada bola mata itu seperti akar pohon dunia, mampu menyerap esensi dari kehampaan yang tak terbatas. Namun, mata kiamat jelas tidak dapat menyerap esensi alam abadi, ia hanya dapat menyerap beberapa esensi tingkat rendah, tetapi meskipun demikian, ia tetap sangat kuat. Di dalam kepompong cahaya, Marsekal Iblis melakukan Bugang Tadou, mengonsumsi darah esensi dan umur hidupnya sendiri, melepaskan seni Ki Iblis Agung bawaan, untuk mengaktifkan mata kiamat, dengan maksud untuk bertarung melawan Fang Han sampai mati. Puluhan juta tentakel mata kiamat melambai-lambai di udara, masing-masing sepanjang ratusan kaki, menjangkau ke arah Fang Han. Mata kiamat, meskipun kau perkasa, tuanmu tidak dapat melepaskan kekuatan penuhmu dan tidak dapat memberimu cukup esensi. Hari ini, akan kukatakan padamu bahwa kau adalah mutiara yang dilemparkan di hadapan babi. Fang Han melihat tentakel-tentakel itu terbang ke arahnya, sama sekali tidak panik, malah mencibir berulang kali. Dia terus mencengkeram dengan kedua tangannya, telapak tangannya membesar, menutupi langit dan matahari, otot-ototnya yang berbelit-belit seperti naga raksasa, semuanya mengeluarkan raungan naga. Ledakan! Kekuatan Fang Han tak terbatas. Lingkaran cahaya memancar dari bagian belakang kepalanya, dan tentakel-tentakel itu melambat. Dia mencengkeramnya dengan satu cakar di tangannya dan mengguncangnya dengan kuat. Ledakan-ledakan langsung bergema di seluruh tubuh mata kiamat, dan di dalam bola mata itu, lolongan seperti binatang buas yang terluka pun terdengar. Menghadapi kekuatan dahsyat Fang Han, roh artefak mata kiamat tidak berani keluar, hanya bersembunyi jauh di dalam tubuh utamanya. Tentu saja, dengan kekuatan Fang Han saat ini, bahkan jika dia menekan mata kiamat ini, dia tidak akan mampu memurnikannya.
Artefak Dao tingkat tinggi tidak dapat dibandingkan dengan artefak Dao tingkat menengah. Bahkan artefak Dao tingkat menengah, roda esensi matahari dan bulan, Fang Han belum memurnikannya. Marsekal Iblis, jangan sia-siakan kekuatanmu. Kau bukan tandinganku. Fang Han menyerang mata kiamat, dan dalam 3/1000 detik, tubuhnya melancarkan serangan lain, satu pukulan saja mengirimkan artefak Dao tingkat tinggi ini tinggi ke langit. Kemudian, seperti elang yang memangsa kelinci, dia menukik dengan ganas, satu tangannya membentuk cakar, kuku-kukunya tumbuh seperti bilah dan ujung pedang, kelima jarinya seperti 5 naga yang mengamuk, sepenuhnya menyelimuti Marsekal Iblis itu. Wajah Martial Iblis berubah drastis. Dia terus-menerus mengubah teknik gerakannya, tetapi dia tetap tidak bisa lolos dari cengkeraman telapak tangan Fang Han. Lalu dia memuntahkan seteguk darah segar lagi, dan roh primordial tulang putih bawaan terbang keluar, terbakar saat bersentuhan dengan darah segarnya sendiri. Kobaran api yang dahsyat membuat telapak tangan Fang Han mendesis. Seni iblis pembakar darah. Roh primordial tulang putih bawaan Marsekal Iblis itu benar-benar mulai terbakar, esensinya cepat terkuras. Ini adalah tindakan putus asa, menggunakan darah esensi untuk membakar manifestasi Dharma langit dan bumi bawaan, melepaskan kekuatan di luar kekuatan sendiri, tetapi setiap penggunaan akan mengurangi umur seseorang sebanyak 3 siklus 60 tahun. Meskipun kekuatan Fang Han sangat dahsyat dan meliputi langit dan matahari, seni iblis pembakar darah milik Marsekal Iblis, yang menghabiskan 3 siklus 60 tahun, 180 tahun masa hidup, dan membakar manifestasi Dharma langit dan bumi bawaannya, tetap memungkinkannya untuk membebaskan diri dari cengkeraman Fang Han dan melayang ke langit. Dengan lambaian tangannya, dia bersatu kembali dengan mata kiamat, memasuki bagian atas dahinya. Dengan gerakan yang mengejutkan, dia menghilang ke dalam kehampaan. Ketika dia muncul kembali, dia sudah berada di bawah arena. Fang Han, aku mengakui kekalahan kali ini, tetapi aku tidak ingin dikalahkan sepenuhnya olehmu dan kehilangan muka. Oleh karena itu, aku mengorbankan 180 tahun dari umurku dan membakar semangat darahku yang vital. Kali ini, kamu lebih unggul dalam keterampilan dan telah berhasil melewati ujian angin dan api. Alam rahasia panjang umur sudah dalam jangkauan, dan jalur kultivasi Anda akan lancar. Warisan dari 3 kemampuan ilahi tertinggi adalah milikmu. Sang Martial Iblis benar-benar melarikan diri seketika. Dia lebih memilih kehilangan 3 siklus 60 tahun, atau 180 tahun masa hidupnya, daripada kehilangan muka di tangan Fang Han. Namun, mundurnya dia ini juga mengakui kekalahannya. Kau berlari cepat, tapi kali ini aku membiarkanmu lolos. Aku tidak menggunakan jurus mematikan. Kalau tidak, Marsekal Iblis, apa kau benar-benar berpikir aku tidak bisa membunuhmu? Lihat apa ini? Fang Han berdiri di arena, mengangkat telapak tangannya, memegang sepotong pakaian seukuran telapak tangan. Wajah Martial Iblis itu berubah, dan dia menunduk melihat dadanya. Jubah artefak harta karun kelas tingginya telah berlubang. Dan di kulit di atas jantungnya, muncul 5 bekas kuku, terasa panas dan menyakitkan, jelas berasal dari cakar iblis Fang Han. Ini adalah cara Fang Han menahan diri, jika tidak, jantungnya pasti sudah dicabut seketika. Dia tidak memiliki kemampuan setengah tubuh abadi seperti Fang Han, jika jantungnya dicabut, tubuh fisiknya akan langsung roboh, dan dia akan mati. Dia perlu terlahir kembali, dan semua kultivasinya akan sia-sia. Sangat kuat? Marsekal Iblis menghela napas dalam-dalam, tiba-tiba mempercepat langkahnya, dan berkata kepada Yang Mulia Abadi Linglong, Yang Mulia Abadi, mohon maafkan saya untuk pergi dulu. Saat dia berbicara, dia benar-benar terbang keluar dari Gunung Emas Sumeru. Siapa lagi? Saat Martial Iblis itu pergi, Fang Han berdiri di arena, pandangannya menyapu ke segala arah, dan dia hanya mengucapkan 3 kata. Pada saat ini, dia telah berhasil melewati ujian angin dan api, kekuatannya telah meningkat pesat, dan dengan 3 pukulan dan 2 tendangan, dia telah mengalahkan Marsekal Iblis, yang memiliki artefak Dao tingkat tinggi, kekuatannya sangat dahsyat. Apalagi para ahli dari alam kemampuan ilahi, bahkan raksasa kuno biasa pun mungkin akan kesulitan mengalahkannya. Siapa lagi yang berani menyinggung perasaannya? Setelah sekian lama, tidak ada yang merespons. Yang Mulia Abadi, dalam kompetisi ini, Fang Han telah melampaui semua yang lain, menambah kemeriahan perayaan ulang tahunku. Dia berhak menerima warisan dari 3 kemampuan ilahi tertinggi ini. Qiu Xiu akhirnya berbicara. Memang benar, Fang Han, kau telah melewati kesengsaraan angin dan api, dan semua ikatan karma telah dihapus. Kekuatanmu saat ini sudah yang terkuat di alam kemampuan ilahi, bahkan Fen Qingying, Yan Shui, dan Hua Tiandu pun berada di bawahmu. Ketiga kemampuan ilahi ini dianugerahkan kepadamu, kuharap kau menggunakannya dengan baik dan segera melangkah ke alam rahasia panjang umur. Setelah kau menguasai ketiga kemampuan ilahi tertinggi ini, ada sesuatu yang ingin kukatakan padamu. Yang Mulia Abadi Linglong yang agung dan perkasa berbicara, lalu energi Dewa Kuno Zuma, cahaya Zen Transenden Agung, dan tinju Raja Gunung Sumeru Agung turun, melesat ke dalam pikiran Fang Han.
Jimat-jimat yang rumit, pola-pola, kebijaksanaan yang mendalam, kekuatan yang dahsyat, misteri dari 3 kemampuan ilahi tertinggi, keluasan Ki Dewa Kuno Zuma, ketenangan cahaya Zen Transenden Agung, dan kedalaman tinju Raja Gunung Sumeru Agung semuanya bergejolak dalam pikiran Fang Han. Pada saat itu, dengan kultivasi Fang Han, dia segera menerimanya dengan segenap kekuatannya. Seni pemangsa agung terpancar dari inti emasnya, melahap ketiga kemampuan ilahi tertinggi, dan dalam sekejap, kemampuan-kemampuan itu dimurnikan. Selanjutnya, 3 pola muncul di Golden Core miliknya. Salah satunya adalah dewa dengan tanduk di kepalanya, tubuh yang tertutup baju zirah tulang, dan fisik yang kekar, inilah Dewa Agung Juma. Yang lainnya adalah patung Buddha, dan yang terakhir adalah penampakan Gunung Emas Sumeru. Ketiga kemampuan ilahi tertinggi itu memiliki kekuatan yang sangat besar. Setiap kemampuan ilahi setara dengan kekuatan kemampuan ilahi Iblis Agung 5 Kaisar, bahkan lebih dahsyat daripada seni iblis penutup langit milik Kaisar Hantu. Fang Han akhirnya memperoleh warisan dari 3 kemampuan ilahi tertinggi. Inti emasnya kini mengandung 93 kemampuan ilahi. Ki ilahi Zoma kuno, tinju Raja Gunung Sumeru Agung, dan cahaya Zen keselamatan semesta agung seketika memasuki tubuh Fang Han dan menyatu ke dalam inti emasnya. Ia segera merasakan kekuatan luar biasa dari ketiga kemampuan ilahi tertinggi ini, terutama cahaya Zen keselamatan universal agung, yang memancarkan lingkaran nyanyian Buddha dan suara Zen di dalam inti emasnya, membuat pikiran Fang Han lebih lincah dari sebelumnya, seolah-olah mampu secara samar-samar membedakan tanda-tanda berbagai krisis dan perubahan di masa depan. Fang Han sebelumnya telah berlatih cahaya Zen penyelamatan semesta agung untuk beberapa waktu, tetapi dia bahkan belum mampu memadatkan penghalang Ki, jadi itu belum bisa dianggap sebagai kemampuan ilahi. Dia baru saja mulai memahaminya. Sekarang, situasinya berbeda, dia langsung mencapai tingkatan yang setara dengan ratusan tahun kultivasi yang berat, dengan kekuatannya meningkat ribuan kali lipat. Dengan kemampuan ilahi ini, aku dapat sepenuhnya memurnikan pagoda ilahi 8 suku, meningkatkan kekuatan harta karun tertinggi klan naga ini, dan menaklukkan roda esensi matahari dan bulan. Dengan sepasang roda esensi matahari dan bulan di tangan, aku benar-benar bisa bersaing melawan para ahli dari alam keabadian tak terhingga, tahap pertama dari misteri keabadian. Begitu Fang Han memperoleh kemampuan ilahi ini, dia segera menyalurkan aliran energi vital ke dalam diagram mata air kuning. Aliran energi vital ini adalah cahaya cemerlang dari cahaya Zen keselamatan universal agung, sangat bersinar, memenuhi seluruh diagram mata air kuning dengan cahaya Zen, lingkaran demi lingkaran, seolah-olah arhat yang tak terhitung jumlahnya secara bersamaan berdoa dan beribadah, mendorong orang untuk bertobat. Kekuatannya bahkan lebih dahsyat dan intens daripada kemampuan ilahi yang melekat pada payung Buddha lampu kuno milik Xing Mi Shi. Ini disempurnakan dengan cermat oleh Yang Mulia Abadi Linglong. Linglong Immortal Venerable tampaknya memiliki segala macam kemampuan ilahi, aku penasaran pertemuan kebetulan seperti apa yang dialaminya, pikir Fang Han dalam hati, merasakan kekuatan cahaya Zen keselamatan universal agung miliknya. Cahaya itu menyinari pagoda suci 8 suku dan memasuki jimat roh bumi 5 elemen. Tiba-tiba, 6 karakter kata sejati pada jimat roh bumi 5 elemen menguat lebih dari 10 kali lipat, setiap karakter, berukuran puluhan hektar, memancarkan aura yang menekan. Kekosongan di sekitarnya terus-menerus terbelah, dan aliran cahaya Buddha keemasan keluar dari kekosongan yang retak, menempel pada pagoda suci 8 suku. Awalnya, setelah pagoda ilahi 8 suku dan Raja Malam Berdarah bergabung, seluruh pagoda berubah menjadi merah darah. Namun kini, ternoda dan terendam oleh cahaya keemasan Buddha, warnanya perlahan berubah menjadi ungu keemasan, merah menyala, seperti emas merah murni. 3.600.000 iblis surgawi dan banyak raja iblis surgawi di dalamnya, merasakan cahaya Buddha keemasan, semuanya duduk tegak, wajah mereka menunjukkan ekspresi penuh kesalehan, bunga teratai emas muncul di bawah mereka, dan dalam sekejap, iblis surgawi ini telah berubah menjadi arhat. Pagoda suci 8 suku telah berubah total penampilannya. Bahkan roh artefak di puncak pagoda, Raja Malam Berdarah, seluruh tubuhnya yang semula berwarna merah darah berubah menjadi pancaran merah keemasan. Pedang air lembut giok darah, sebuah artefak dao tingkat rendah yang selama ini ia tekan, mengeluarkan jeritan panjang, roh artefak wanita anggun berbalut hijau ini tiba-tiba meledak, berubah menjadi energi vital murni yang memasuki tubuh Raja Malam Darah. Dan badan utama pedang air lembut giok darah juga hancur sedikit demi sedikit, meleleh dan menyatu ke dalam badan utama pedang iblis langit darah. Dalam sekejap, Raja Malam Berdarah memurnikan pedang air lembut giok darah yang telah direbutnya dari Fen Qingying. Yin dan Yang menyatu, dan kekuatannya terus melonjak, meningkat, dan meningkat lagi. Dengung, gelombang transformasi bergema di dalam diagram mata air kuning. Cahaya Buddha Raja Malam Berdarah meluas keluar, menyebar inci demi inci, kekuatannya melonjak. Yan memandang pemandangan itu dengan iri dan berkata, ini telah dipromosikan menjadi artefak dao tingkat menengah. Benar sekali,
Raja Malam Berdarah, saat ini, telah dipromosikan menjadi artefak Dao tingkat menengah, tetapi tubuh utamanya juga telah menyatu dengan Pagoda Ilahi 8 Suku, benar-benar menjadi roh artefak dari Pagoda Ilahi 8 Suku. Di bawah penyempurnaan Fang Han dengan cahaya Zen keselamatan universal agung, jimat roh bumi 5 elemen terus-menerus menarik cahaya Buddha dari kehampaan, dari sumber yang tidak diketahui, dan menyalurkannya ke dalam Pagoda Ilahi 8 Suku. Di dalam Pagoda Suci 8 Suku ini, terjadi perubahan yang lebih menggemparkan lagi. Ruang internalnya meluas, dan bagian utama puncak Gunung Kristal Naga Darah menjadi lebih padat, lebih rapat, dan lebih kokoh. Lingkaran cahaya Buddha memancar dari badan pagoda, kemudian melesat ke kehampaan dan menghilang. 8 artefak harta karun tingkat tertinggi di Pagoda Ilahi 8 Suku, tungku alkimia, tasbih, kapak fajra, tombak pemecah langit, penguasa Raja Naga, gendang malam, lonceng pagi, dan bola kristal, juga bergetar, menerima kekuatan penguatan yang ditransmisikan dari jimat roh bumi 5 elemen. Garis-garis sosok ilusi berkelap-kelip di atas 8 harta karun magis ini, seolah-olah berkumpul membentuk roh artefak. Dalam indera ilahi Fang Han, dia dapat merasakannya dengan jelas. Pagoda Ilahi 8 Suku, harta karun magis yang tersusun dari berbagai bagian ini, telah meningkat kekuatannya secara signifikan. Dan itu memadatkan setiap momen. Selama dia berkultivasi hingga mencapai alam misteri panjang umur dan menggunakan kekuatan sihirnya sendiri untuk memurnikannya, ke-8 artefak harta karun tingkat tertinggi itu akan dapat berubah menjadi artefak Dao. Pada saat itu, kekuatan mereka bahkan mungkin untuk sementara menyaingi diagram mata air kuning. Lagi pula, jimat kata sejati 6 karakter 5 elemen bumi terlalu misterius, asal-usulnya tidak diketahui. Selain itu, 3.600.000 iblis langit dan banyak raja iblis langit di dalamnya terus berdoa, menghasilkan sejumlah besar energi vital yang memperkuat pagoda tersebut. Karena itu, aku akan menambahkan harta karun ajaib lainnya ke Pagoda Suci 8 Suku ini. Keselamatan universal dan belas kasih. Karena ini adalah cahaya Zen keselamatan universal agung, bagaimana mungkin tidak ada perahu? Tanpa perahu, bagaimana seseorang bisa menyeberangi lautan penderitaan? Raja Malam Berdarah, ambillah. Fang Han, setelah membaca Kitab Rahasia Naga, secara saksama, kini memahami prinsip-prinsip pemurnian artefak. Dengan ilham yang tiba-tiba muncul, dia terus-menerus mengerahkan intuisi ilahinya, dan energi magis yang kuat menyapu diagram mata air kuning, mengangkat sebuah kapal. Ini adalah kapal cahaya Brahma Agung, sebuah harta karun magis Buddha. Fang Han telah menghabiskan 300 juta pil untuk mendapatkannya di lelang, dan Yan telah menyerap semua energi yang murni darinya, sehingga hanya menyisakan model belaka, meskipun bahan dan formasinya tetap utuh. Sekarang, Fang Han ingin mengembalikan kekuatan ke dalamnya. Lambung dari kapal cahaya Brahma Agung terbang ke atas dan mendarat di tangan Raja Malam Berdarah. Dia meraihnya, dan cahaya Buddha yang ditarik oleh 5 elemen bumi mengalir masuk, memenuhi harta karun tertinggi Buddha ini dengan segudang sinar cahaya Buddha dan energi keberuntungan. Raja Malam Berdarah, engkau kini adalah artefak Dao tingkat menengah, dan engkau telah menerima pencerahan cahaya Zen keselamatan universal agung dan berkah dari jimat roh bumi 5 elemen. Tidak ada jejak cahaya merah darah di tubuhmu, semua kejahatanmu telah sirna. Mulai sekarang, kau bukan lagi Raja Malam Berdarah. Saya akan membantu Anda memilih nama baru. Memegang kapal harta karun itu melambangkan keselamatan universal Anda bagi semua makhluk dan banyak iblis. Pada saat yang sama, Anda juga akan mengembangkan cahaya Zen keselamatan universal agung. Setelah Raja Malam Berdarah menguasai kapal cahaya Brahma Agung, Fang Han menggunakan kekuatan sihirnya untuk menyelimuti seluruh pagoda ilahi 8 suku, dan cahaya Buddha memancar keluar, dengan ganas menekan roda esensi matahari dan bulan. Pancaran cahaya dari 2 artefak Dao tingkat menengah, roda esensi matahari dan bulan, sepenuhnya ditekan, dan aliran cahaya Buddha sepenuhnya melekat pada keduanya. Kedua roh artefak yang kuat, satu laki-laki dan satu perempuan, juga merasakan kepanikan pada saat ini. Pagoda Suci 8 Suku kini telah menjadi pagoda harta karun berwarna merah keemasan. Di puncak pagoda duduk Raja Malam Berdarah berwarna merah keemasan, memegang kapal cahaya Brahma Agung, melambangkan niatnya untuk menyelamatkan semua makhluk dari lautan penderitaan. Masing-masing dari 8 lapisan pagoda itu merupakan ruang terpisah yang menyimpan harta karun magis. Di sekeliling setiap harta karun magis, tak terhitung banyaknya iblis surgawi duduk berdesakan, berdoa siang dan malam, menggunakan sumpah mereka untuk menempa 8 harta karun magis dan badan utama pagoda. Di bagian belakang pagoda, terukir dalam-dalam 6 kata bijak yang terus berkedip, dan dari kata-kata itu, pancaran cahaya Buddha terpancar abadi. Kekuatan pagoda harta karun ini kini telah meningkat pesat. Awalnya, bahkan jika Fang Han berkultivasi hingga alam misteri panjang umur, dia tidak akan mampu memurnikan pagoda ilahi 8 suku hingga mencapai kekuatan yang begitu besar. Namun, ia memiliki jimat roh bumi 5 elemen,
jimat misterius ini, yang terintegrasi ke dalam pagoda, sangat mempercepat kecepatan pemurnian artefaknya. Jimat roh bumi 5 elemen ini benar-benar ajaib, bukan? Cahaya Buddha yang dipancarkannya, aku bertanya-tanya dari mana asalnya. Ini seperti benih dewa sejati, yang mengambil kekuatan dari alam dewa kekosongan. Mungkin, Buddhisme juga memiliki alam Buddha, dan cahaya Buddha ini berasal dari alam Buddha yang misterius. Fang Han merasa bahwa dengan menggunakan cahaya Zen keselamatan universal agung untuk memurnikan jimat roh bumi 5 elemen, dia telah mengaktifkan beberapa formasi mendalam di dalam jimat tersebut. Formasi-formasi ini, setelah diaktifkan, sebenarnya menarik cahaya Buddha dari dimensi alternatif yang misterius. Pada saat itu, pengetahuan Fang Han sangat luas, dan dia tahu bahwa jimat ini mungkin seperti benih dewa sejati yang menarik cahaya Buddha dari alam Buddha misterius. Fang Han menganalisis cahaya Buddha yang ditarik oleh jimat tersebut dan menemukan bahwa cahaya itu juga mengandung kekuatan sumpah yang dahsyat, serta beberapa kekuatan yang tak terlukiskan dan tak dapat dipahami. Namun, kekuatan-kekuatan ini tidak diragukan lagi bermanfaat bagi perkembangan pagoda ilahi 8 suku. Raja Malam Berdarah memurnikan pedang air lembut giok darah, menerima berkah jimat, dan dipromosikan menjadi artefak Dao tingkat menengah yang sangat meningkatkan kekuatan pagoda ilahi 8 suku. Selain itu, Fang Han telah melewati kesengsaraan besar angin dan api, dan kekuatan sihirnya tak terbatas. Dengan keduanya bekerja bersama, roda esensi matahari dan bulan sebenarnya ditekan di bagian bawah pagoda, cahayanya redup, seolah-olah mereka bisa hancur kapan saja. Saat ini, aku telah berhasil melewati kesengsaraan besar angin dan api. Selama aku terus mengumpulkan kekuatan yang cukup, alam misteri panjang umur akan dapat diraih di masa depan. Aku bahkan bisa bertahan melewati cobaan besar terakhir dari misteri kemampuan ilahi. Roda esensi matahari dan bulan, apakah kamu benar-benar sekeras kepala itu? Apakah kamu ingin keberadaanmu berakhir? Biar kukatakan, jika kalian masih tidak menyerah, aku akan menghancurkan kalian sepenuhnya dan menggabungkan kalian semua ke dalam pagoda ilahi 8 suku. Aku tahu metode, menyatukan berbagai artefak menjadi satu, dari kitab rahasia naga. Suara Fang Han, seperti guntur yang menggelegar, menekan. Roh artefak dari roda esensi matahari dan bulan, yang bernama Crimson Flame Yang dan Cold Moon Hua, keduanya adalah makhluk yang sangat cerdas, memiliki pengetahuan mendalam tentang kultivasi, dan lebih berpengalaman daripada kultivator biasa. Melihat Fang Han benar-benar telah melewati kesengsaraan besar angin dan api, mereka berdua sangat ketakutan. 90 kemampuan ilahi, dan dia benar-benar berhasil melewati cobaan tersebut. Apa yang harus kita lakukan? Dia telah berhasil melewati cobaan berat dengan 90 kemampuan ilahi. Kita akan terus ditindas olehnya selamanya. Tidak ada cara lain, kami dengan susah payah mengembangkan kecerdasan kami. Kita tidak bisa dihancurkan dalam sekejap, mari kita menyerah. Kedua roh artefak itu merasakan tekanan yang sangat besar dan, setelah percakapan singkat, tiba-tiba menyerah. Kekuatan magis yang sangat besar, bercampur dengan kekuatan sumpah dari 3.600.000 iblis surgawi, menyelimuti mereka, sepenuhnya mengalir ke bagian dalam roda esensi matahari dan bulan dan menarik kedua roh artefak ke dalam pagoda ilahi 8 suku. Kedua roda harta karun, satu mewakili matahari dan satu lagi bulan, memancarkan getaran berdengung, berputar terus-menerus mengelilingi Raja Malam Berdarah. Kekuatan pagoda ilahi 8 suku meningkat lebih jauh lagi. Raja Malam Berdarah, dengan dua roda harta karun besar yang tergantung di sekelilingmu dan memegang kapal kecerahan, engkau akan mengangkut semua makhluk menyeberanginya. Sekarang aku menganugerahkan kepadamu sebuah nama, Raja Suci Pemutar Roda. Indra ilahi Fang Han tertawa terbahak-bahak, menggema di dalam diagram mata air kuning. 8 pagoda Buddha, sebuah artefak magis yang disatukan, paling banter hanya bisa menjadi harta karun kelas super bahkan dengan peningkatan lebih lanjut. Namun, dengan integrasi tubuh Raja Malam Darah dan roh artefak, ditambah dengan berkah jimat tanah 5 elemen, kekuatannya kini melampaui artefak Dao kelas menengah biasa. Kini, Raja Malam Berdarah, yang memegang perahu cahaya Brahma Agung, dengan roda esensi matahari dan bulan yang terbang di sekitarnya, telah diberi gelar Raja Suci Pemutar Roda oleh Fang Han, menimbulkan kekaguman ke-10 penjuru dan 5 elemen. Kekuatan artefak magis ini telah menjadi lebih besar lagi. Mulai sekarang, roh artefak dari 8 pagoda Buddha akan disebut Raja Suci Pemutar Roda. Satu-satunya kekurangan dari 8 pagoda Buddha saat ini adalah bahwa badan utama pagoda, Gunung Kristal Naga Darah, tidak kokoh. Jika digunakan dalam pertarungan dengan pihak lain, pagoda ini dapat dengan mudah hancur oleh kekuatan yang dahsyat. Fang Han perlu memurnikan badan gunung ini secara menyeluruh menjadi artefak Dao agar artefak magis ini benar-benar menyelesaikan bentuk awalnya. Namun, hal ini harus menunggu hingga ia mencapai alam rahasia panjang umur dan menyempurnakannya sendiri. Dia tidak akan mempercayakan orang lain untuk menyempurnakannya. Ini adalah sesuatu yang rencananya akan dia gunakan sebagai artefak magis kelahirannya.
Meskipun demikian, dengan berkah dari jimat tanah 5 elemen dan doa terus-menerus dari 3.600.000 iblis surgawi, yang kekuatan keinginannya menempa tubuh pagoda siang dan malam, tubuh pagoda secara bertahap menjadi lebih kokoh. Meskipun masih jauh dari menjadi artefak Dao, ia tidak lagi mudah dihancurkan oleh kekuatan biasa. Fang Han akan memiliki waktu untuk berkultivasi di masa depan, dan tugasnya adalah terus memperkuat tubuh pagoda. Fang Han, sekarang ada 1200 Raja Iblis yang telah berubah wujud di dalam 8 pagoda Buddha. Mereka tidak memiliki artefak sihir atau pedang terbang yang memadai, dan beberapa iblis surgawi yang kuat, jika dilindungi oleh artefak sihir, kekuatannya akan meningkat pesat. Jika aku kemudian menggunakan formasi dari kitab rahasia surga naga untuk melatih mereka, selama pertempuran, ribuan artefak sihir yang ditembakkan bersamaan bahkan akan menimbulkan masalah bagi para ahli alam rahasia keabadian. Raja Malam Berdarah, yang kini menjadi Raja Suci Pemutar Roda, tiba-tiba memiliki sebuah pemikiran yang langsung dipahami oleh Fang Han. Raja Malam Berdarah awalnya adalah klon Fang Han, pada dasarnya diri Fang Han yang kedua, satu pikiran dari yang satu diketahui oleh yang lain. Bagus, bagus. Fang Han langsung mengerti. 7.000 harta karun tingkat rendah, lebih dari 2.000 harta karun tingkat menengah, 8 hingga 900 harta karun tingkat tinggi, dan bahkan lebih dari 50 harta karun tingkat super yang awalnya tersimpan di diagram mata air kuning semuanya memasuki 8 pagoda Buddha. Kemudian, harta karun ini, harta karun tingkat super yang sangat kuat, jatuh ke tangan beberapa Raja Iblis Surgawi yang perkasa, harta karun tingkat tinggi jatuh ke tangan beberapa Raja Iblis yang lebih lemah, dan adapun harta karun tingkat menengah dan rendah, jatuh ke tangan Iblis Surgawi yang memiliki potensi untuk berubah menjadi Raja Iblis. Untuk sementara waktu, seluruh ruang di dalam 8 pagoda Buddha dipenuhi dengan cahaya harta karun. Ke3.600.000 Iblis Surgawi dan 1.200 Raja Iblis, terutama yang paling kuat di antara mereka, menerima harta karun. Raja Suci Pemutar Roda, yang berubah dari Raja Malam Berdarah, tiba-tiba berteriak, "Qianyang, Leng Yuehua, karena kalian telah berlindung kepadaku, maka bantulah aku sepenuhnya dalam melatih iblis surgawi ini untuk menggunakan artefak magis, agar mereka dapat menghadapi musuh di masa depan." Qianyang dan Leng Yuehua adalah dua roh artefak agung dari roda esensi matahari dan bulan, yang kini sepenuhnya diubah oleh cahaya Zen keselamatan semesta agung. Mereka telah berlindung di Fang Han dan membantu Raja Suci Pemutar Roda. Kedua roh artefak agung ini juga memahami banyak formasi kultivasi, dan sepertian, bahkan dapat melatih para ahli alam rahasia kemampuan ilahi. Terlebih lagi, karena mereka awalnya adalah artefak magis dari Kaisar Dewa Kebencian, mereka dapat berkomunikasi dengan iblis surgawi ini. Maka, setelah berdiskusi sejenak di puncak 8 pagoda Buddha, ketiga roh artefak agung terus-menerus mengeluarkan perintah. Seketika itu juga, di dalam 8 ruang 8 pagoda Buddha, 3.600.000 iblis langit dan banyak Raja Iblis Langit perlahan mulai bergerak. Banyak aliran cahaya harta karun mengembun menjadi satu. Cahaya harta karun itu menerangi Ki Iblis Jurang di diagram mata air kuning, menyebabkannya menyebar ke segala arah. Raja Suci Pemutar Roda, roda esensi matahari dan bulan, 3 artefak Dao tingkat menengah, bergabung untuk memerintah jutaan iblis surgawi dan lebih dari 50 harta karun tingkat super. Bersama dengan banyak harta karun tingkat menengah, tinggi, dan rendah. Begitu banyak harta karun, yang terhubung bersama, membentuk kekuatan yang sangat dahsyat. Fang Han, di masa depan, kau harus mengumpulkan lebih banyak harta dan pedang terbang. Biarkan semua Raja Iblis Surgawi ini memiliki harta karun, maka, ketika menghadapi musuh, kekuatan yang mereka lepaskan akan tak tertandingi. Sayang sekali ketika kau memasuki tanah suci yang indah, kau memberikan begitu banyak harta karun seperti orang kaya baru, sungguh disayangkan. Jika tidak, kekuatan 8 pagoda Buddha akan beberapa kali lebih besar sekarang. Setelah memerintah iblis langit untuk beberapa waktu, Raja Suci Pemutar Roda, yang berubah dari Raja Malam Berdarah, kemudian menghancurkan sejumlah besar pil Dewa Hitam, mengubahnya menjadi energi vital, yang kemudian ia taburkan agar diserap oleh iblis langit. Setelah meminum pil-pil itu, para iblis surgawi menjadi lebih bertenaga. Setelah berlatih menggunakan artefak magis mereka, mereka duduk bersila dan mulai berdoa dengan khusyuk. Pil Dewa Hitam dapat menopang 3.600.000 iblis surgawi selama 1 tahun. Setelah 1 tahun, Fang Han harus menemukan cara lain untuk menyediakan energi vital bagi iblis langit ini. Jika tidak, iblis langit akan kelaparan dan layu. Tentu saja, setelah 1 tahun, apa yang akan terjadi pada Fang Han juga tidak diketahui. Mungkin dia akan berkultivasi hingga alam rahasia panjang umur. Mungkin dia akan menemukan lebih banyak pecahan pohon dunia. Cahaya harta karun melesat ke langit, menerangi segala arah. Diagram Yellow Springs hampir berhasil ditembus. Sangat dahsyat, sangat dahsyat. Aku sama sekali tidak bisa menekan 8 pagoda Buddha ini sekarang. Kekuatan pagoda ini benar-benar luar biasa. Namun, jika roda esensi matahari dan bulan tidak bergabung,
aku pasti bisa menekannya. Yan menyaksikan transformasi 8 pagoda Buddha, tercengang, sambil menggerakkan cakarnya. Ia tahu bahwa kekuatan 8 pagoda Buddha sekarang dapat melepaskan diri dari batasan diagram mata air kuning dan terbang keluar kapan saja. Setelah menyelesaikan serangkaian perubahan ini, indera ilahi dan kekuatan magis Fang Han menarik diri dari diagram mata air kuning. Tak seorang pun yang hadir dapat melihat secara langsung apa yang sedang dilakukannya. Mereka hanya melihatnya berdiri tak bergerak di arena untuk waktu yang lama setelah menyerap 3 kemampuan ilahi tertinggi dengan cahaya berkilauan di sekujur tubuhnya. Mereka mengira dia sedang membiasakan diri dan menyempurnakan 3 kemampuan ilahi tertinggi, tetapi mereka tidak tahu bahwa pada saat ini, kekuatannya telah meningkat pesat, dia telah menyempurnakan dan menaklukkan 2 artefak Dao tingkat menengah, dan dia juga telah memadatkan 8 pagoda Buddha. Kini, kekuatan Fang Han telah meningkat ratusan kali lipat. Terima kasih banyak, Yang Mulia Abadi Linglong. 3 kemampuan ilahi tertinggi telah sangat bermanfaat bagi saya. Manfaat yang saya peroleh akan bertahan seumur hidup. Di masa depan, jika saya berhasil dalam kultivasi saya pasti akan melindungi murid-murid tanah berkah Linglong, kata Fang Han sambil menyatukan kedua telapak tangannya kepada Yang Mulia Abadi Linglong yang agung dan perkasa. Fang Han, sekarang aku memberimu pilihan, bagaimana kalau kau mengundurkan diri dari sekte Yuhua dan bergabung dengan tanah suci Linglongku? Tiba-tiba, Yang Mulia Abadi Linglong yang agung dan perkasa berbicara, dan kata-katanya mengejutkan, menyebabkan kegemparan di antara mereka yang hadir. Sudah diketahui umum bahwa Tanah Suci Linglong tidak pernah menerima murid laki-laki, tetapi sekarang, aturan itu dilanggar. Apa? Kau ingin aku bergabung dengan Tanah Suci Linglong? Fang Han juga terkejut. Benar sekali. Jika kau bergabung dengan Tanah Berkah Linglongku, aku dapat menganugerahimu gelar wakil kepala. Di masa depan, ketika aku naik ke alam abadi, kau dapat mengambil alih posisi penting di Tanah Berkah Linglongku, kata Yang Mulia Abadi Linglong. Selain itu, jika kau mengundurkan diri dari sekte Yuhua, aku akan berbicara dengan Feng Baiyu, dan kau masih dapat kembali ke sekte Yuhua nanti. Yang Mulia Abadi Linglong, saya, Fang Han, telah menerima banyak manfaat dari sekte Yuhua, tetapi saya belum memberikan kontribusi apapun kepadanya. Meninggalkan sekte ini sekarang akan bertentangan dengan hati nurani saya, kata Fang Han, yang pada dasarnya merupakan penolakan yang sopan. Fang Han, izinkan aku bertanya, kata Yang Mulia Abadi Linglong lagi. Jika aku menghancurkan sebuah bintang di langit menjadi butiran debu, apakah akan ada banyak butiran debu? Fang Han tidak tahu mengapa Yang Mulia Abadi Linglong tiba-tiba mengajukan pertanyaan ini, jadi dia hanya bisa menjawab dengan jujur. Jumlahnya sangat banyak, terlalu banyak untuk dihitung. Yang Mulia Abadi Linglong bertanya lagi, lalu, jika aku menghancurkan semua bintang di langit berbintang kosmik menjadi butiran debu, apakah akan ada banyak butiran debu? Ya, saking banyaknya sampai-sampai para dewa pun tak bisa menghitungnya, Fang Han mengangguk. Jika kau memasuki Tanah Suci Linglong, manfaat yang akan kau terima akan jauh lebih banyak daripada jumlah total butiran debu dari semua bintang di langit berbintang kosmik. Suara menggelegar Yang Mulia Abadi Linglong menekan, mengguncang pikiran Fang Han. Pikiran Fang Han sepertinya terpengaruh oleh seni permintaan agung. Dia hampir saja berkata, aku setuju. Namun, dia selalu agak waspada terhadap Yang Mulia Abadi Linglong dan tidak sepenuhnya mempercayainya, meskipun dia telah menyelamatkan hidupnya. Tetapi orang seperti dia tidak akan mempercayai siapapun, satu-satunya yang dia percayai adalah dirinya sendiri. Keyakinan inilah yang tiba-tiba menguatkan pikirannya, memungkinkannya untuk menahan dampak kata-kata Yang Mulia Abadi Linglong. Manfaat dari semua bintang yang hancur menjadi debu hanyalah seperti mimpi atau gelembung, hanya kultivasi diri sendirilah yang nyata dan benar. Terima kasih atas kebaikan Yang Mulia Abadi Linglong, tetapi saya tidak akan meninggalkan sekte Yuhua dan bergabung dengan Tanah Berkah Linglong. Bagus, sangat bagus. Yang Mulia Abadi Linglong tampaknya tidak terlalu terkejut dengan penolakan Fang Han, dan alih-alih marah, dia bahkan tampak senang. Setiap orang memiliki aspirasinya sendiri, dan itu tidak dapat dipaksakan. Di dalam hatimu, kau tidak mempercayai siapapun kecuali dirimu sendiri, inilah sifat sejati seorang kultivator, tidak ada yang ada di luar diri sendiri. Baiklah, kau boleh mundur. Tubuh Fang Han bergerak, berubah menjadi cahaya, dan terbang ke tempat duduknya. Selanjutnya, pesta ulang tahun berlangsung selama 3 hari 3 malam. Selama waktu ini, Yang Mulia Abadi Linglong menyelenggarakan banyak acara, dan berbagai murid dari Tanah Suci Linglong menampilkan seni Taoisme. Berbagai macam buah langka dan eksotis terus-menerus dipersembahkan, bersama dengan nektar giok, anggur berkualitas, makanan lezat, dan pesta pil yang meriah. Selama 3 hari menikmati pesta ulang tahun tersebut, Fang Han benar-benar membiasakan diri dengan harta sihirnya, seni Taoisme, inti emas, dan tubuh fisiknya. Semua kemampuannya beroperasi dengan lancar dan tanpa kesulitan. Inti emas, dengan 93 jenis kemampuan ilahi, juga mengumpulkan energi vital yang kuat,
berubah menjadi patung Dharma langit dan bumi. Fang Han menemukan sebuah masalah, jika inti emasnya berubah menjadi patung Dharma langit dan bumi, itu akan mengonsumsi energi vital dalam jumlah yang tak terukur. Bahkan jika pohon dunia menyerapnya setiap hari, itu hanya akan menjadi setetes air di lautan. Inti emas itu terlalu kuat. Sepertinya mulai sekarang, bukan hanya kemampuanku untuk memurnikan ramuan akan semakin berkurang, tetapi aku juga harus mencari berbagai ramuan dan harta karun magis untuk mengisi kembali energi vitalku. Aku miskin lagi. Inspeksi dan refleksi diri Fang Han selama 3 hari ini mengungkapkan bahwa ia kembali menjadi lemah. Setelah mengatasi kesengsaraan angin api, bahkan energi vital alam abadi terkadang tidak mampu mengimbanginya. Harta karun magis itu juga diberikan kepada iblis langit luar di 8 pagoda Buddha, agar Raja Suci yang berputar dapat berlatih. Di masa depan, Fang Han harus mencari harta karun magis di mana-mana untuk digunakan oleh para iblis langit tersebut. Setelah 3 hari 3 malam, pada saat-saat terakhir, Yang Mulia Abadi Linglong memberikan ceramah tentang karyanya sendiri, Sutra Luo Agung Linglong. Setelah itu pesta ulang tahun secara resmi berakhir. Kepada seluruh tamu terhormat yang hadir untuk merayakan ulang tahun, jamuan makan telah berakhir. Silakan kembali ke Gunung Abadi Anda. Qiu Xiu berdiri dan berbicara dengan suara lantang yang menggema di seluruh tanah suci Linglong. Gunung Sumeru bersinar terang. Pelangi panjang dari cahaya ilahi Sumeru muncul di bawah kaki semua tamu ulang tahun, dan ribuan pelangi mengantar semua tamu keluar dari tanah berkah Linglong, termasuk Fang Han. Selanjutnya, tanah suci Linglong lenyap sepenuhnya, menghilang ke dalam kehampaan, dan Fata Morgana di laut juga menghilang sepenuhnya. Perayaan ulang tahun ke-4000 tahun Yang Mulia Abadi Linglong, sebuah acara besar, akhirnya berakhir. Selama acara ini, Fang Han benar-benar mencuri perhatian. Dia tidak hanya memamerkan kekayaannya, tetapi dia juga secara berturut-turut mengalahkan Wan Lianshan, Jiao Fei, Marsekal Iblis, dan Sui Wuyang, yang semuanya dikalahkan dengan 4 serangan telapak tangan. Selain itu, di arena, ia berhasil melewati ujian angin api, ujian terbesar bagi para kultivator di alam kemampuan ilahi. Setelah mengatasi ini, kultivasinya di masa depan, selama ia mengumpulkan energi vital, akan berjalan lancar. Kali ini, reputasi Fang Han menyebar luas. Tidak hanya sekte-sekte abadi dan iblis di dunia agung Xuan Huang yang mengetahui tentang dirinya, tetapi bahkan bintang-bintang ekstraterestrial yang paling dekat dengan dunia agung Xuan Huang pun mengenal Fang Han, sosok yang berhasil melewati kesengsaraan angin api setelah mengolah 90 jenis kemampuan ilahi. Terlebih lagi, kekuatan Fang Han menjadi sangat terkenal, menjadikannya kultivator terkuat yang tak tertandingi di bawah alam kemampuan ilahi. Beberapa orang yang usil bahkan berharap akan terjadi pertarungan besar antara Fang Han dan Fen Qingying yang menduduki peringkat pertama dalam daftar kandidat panjang umur untuk melihat siapa yang benar-benar terkuat. Namun, Fang Han tidak senang. Karena dia langsung diteleportasi keluar oleh cahaya ilahi Sumeru Agung, mendarat di permukaan laut. Bersamanya, banyak ahli lain yang datang untuk menyampaikan ucapan selamat ulang tahun juga ikut dikirim, termasuk raksasa kuno seperti Taois Long dan Taois Mhu, serta beberapa raksasa kultivator pember. Tanah suci Linglong kini sepenuhnya tersembunyi di kedalaman ruang waktu, telah lenyap dari permukaan laut. Tanpa mencapai tahap ketiga alam rahasia panjang umur, alam pemahaman aturan ruang, mustahil bagi raksasa manapun untuk menemukannya. Semua orang yang datang untuk mengucapkan selamat ulang tahun disuruh pergi. Fang Han berdiri di permukaan laut, bercampur dengan kerumunan, dan segera melihat tatapan jahat yang tak terhitung jumlahnya mengamatinya. Seolah-olah dia adalah seekor domba yang terjebak di antara sekumpulan serigala lapar. Ini gawat. Aku menjadi sasaran Hun Tian Daois dari Sekte Tai dengan ordo pembunuhan Dao Surgawi yang menawarkan artefak Dao tingkat menengah, pil keabadian, dan 10 miliar pil untuk memburuku. Mungkinkah orang-orang ini, begitu mereka meninggalkan tanah berkah Linglong, akan mencoba membunuhku? Fang Han tahu bahwa dia sekarang benar-benar telah menjadi tikus yang menyeberang jalan, dibenci oleh semua orang. Kecuali dia melarikan diri ke Sekte Yuhua dan tidak pernah keluar, dia akan berada dalam bahaya besar. Di permukaan laut, angin laut bertiup. Matahari berada tinggi di langit, saat itu bulan Juni, cerah dan tanpa awan. Namun, bagian laut ini sekarang dipenuhi dengan pancaran harta karun magis, lautan manusia, semua tamu yang datang untuk memberikan ucapan selamat ulang tahun. Suasananya campur aduk, dan tidak ada yang tahu berapa banyak master tersembunyi, tokoh misterius, raksasa kecil inti emas kuno, dan para ahli tingkat ke-8, ke-9, atau bahkan ke-10 dari kemampuan ilahi yang ada di antara mereka. Fang Han seketika menjadi pusat perhatian. Namun, pengaruh besar Immortal Venerable Linglong masih terasa, sehingga tidak ada yang berani bergerak. Meskipun demikian, mereka enggan pergi, karena hadiah untuk penangkapan Fang Han terlalu menggiurkan. Terlebih lagi, sekarang adalah saat di mana kekuatan terletak pada jumlah, sangat cocok untuk serangan gabungan guna mengalahkan Fang Han. Namun, kekuatan Fang Han juga sangat dahsyat,
sehingga tidak ada yang berani menyerang duluan. Untuk sesaat, suasana menjadi benar-benar sunyi. Namun, pada saat ini, beberapa ahli bersama-sama menutup ruang di semua arah, atas, bawah, kiri, dan kanan, dengan cahaya harta karun magis yang terus berkedip untuk mencegah Fang Han melarikan diri. Mereka tidak ingin bertindak lebih dulu, tetapi mereka bisa menghalanginya dan menunggu orang lain bergerak. Fang Han, ini gawat, ayo pergi. Yan, yang kini terbebas dari penindasan roda esensi matahari bulan dan telah memulihkan seluruh kekuatannya, memperluas indera ilahinya dan segera merasakan bahaya. Meskipun dia kuat, saat ini, terlalu banyak kultivator, termasuk raksasa kuno. Tidak peduli bagaimana mereka bertarung, mereka tidak akan mampu menandinginya dan kemungkinan besar akan langsung binasa. Fang Han pun tak berani menunda. Seketika itu juga, ia mengeluarkan lolongan panjang, tubuh abadinya terus bergeser. Kekuatan sihir yang dahsyat di 5 lautan kesadarannya berputar seperti pusaran badai di laut. Inti emas, yang berisi 93 jenis kemampuan ilahi, meledak, memancarkan cahaya yang lebih kuat dari terik matahari, dan melesat lurus ke langit, berniat menerobos pengepungan dan melarikan diri. Dengan ledakan tiba-tiba ini, beberapa kultivator tingkat rendah tidak mampu menahannya dan mundur satu persatu. Beberapa kehilangan cahaya berharga mereka dan bahkan jatuh ke laut. Dalam sekejap, dia melesat ke lapisan angin astral 9 langit. Penghalang yang dipasang oleh beberapa ahli hancur olehnya seolah-olah dia sedang mematahkan bambu, merobek beberapa lapisan kekuatan sihir dan beberapa harta sihir. Di sekelilingnya, ki iblis jurang melonjak, dan jembatan ketidakberdayaan membentuk jalan di kehampaan. Kecepatannya saat ini bahkan lebih cepat, hampir mencapai 3.000 kali kecepatan suara, tidak jauh berbeda dengan seni pembunuh instan yang ditampilkan oleh Master Sekte berbulu Feng Bayu 3.000 tahun yang lalu. Hanya tubuh abadi dan Yuhua. Bahkan para ahli kemampuan ilahi tingkat ke-10 hanya bisa menatap kosong saat Fang Han, dengan bantuan harta sihirnya, melarikan diri dengan kecepatan penuh. Setelah Fang Han melewati ujian angin api, bahkan tanpa menggunakan harta sihir, dia menjadi sangat kuat hingga sulit diungkapkan dengan kata-kata. Belum lagi penggunaan peta mata air kuningnya, yang sekarang setara dengan jimat listrik abadi, mata kiamat, pedang petir kekacauan agung, mutiara ilahi laut luas, dan cambuk dewa perang, artefak dao kelas atas yang langka dan sangat dicari. Suara mendesing. Angin astral 9 langit berhembus dengan dahsyat. Fang Han, dengan kecepatan kilat, menerobos pengepungan dan melihat cahaya yang berkelap-kelip di permukaan laut ratusan mil di bawahnya. Beberapa ahli tampaknya tidak mau menyerah dan mengejar mereka. Fang Han, kau menggunakan 4 pil nirvanaku untuk berhasil melewati kesengsaraan angin api, dan sekarang kau ingin melarikan diri? Bagaimana mungkin? Saat ia berhenti sejenak, angin astral 9 langit bergetar, dan sesosok raksasa kuno muncul dari dalamnya. Itu adalah Taoisme. Iblis pohon sal yang perkasa ini benar-benar mampu menyamai kecepatan Fang Han. Sesungguhnya, alam raksasa purba tidak dapat dibandingkan dengan alam kemampuan ilahi. Begitu seseorang memasuki alam rahasia panjang umur, perubahan yang terjadi sungguh luar biasa dan tak terbayangkan. Meskipun Taoisme hanyalah seorang ahli di tahap pertama alam rahasia panjang umur, alam 1000 panjang umur, tekanan yang ia berikan pada Fang Han tetaplah luar biasa, seperti air dari 4 lautan yang menekan, tak tertahankan. Begitu Taoisme muncul, energi hijau menyelimutinya. Dia menggoyangkan tubuhnya, dan energi astral elemen kayu yang pekat melonjak keluar, membanjiri segalanya. Di lapisan angin astral 9 langit, tumbuhlah hutan pohon sal di mana-mana. Masing-masing pohon sal ini memiliki roh, dan cabang serta daunnya, seperti tali pengikat keabadian, membentang ribuan kaki, melingkar ke arah Fang Han. Aku tidak bisa terlibat dengannya, jika tidak, konsekuensinya akan tak terbayangkan. Jika Fang Han sendirian, dia mungkin ingin melawan Taoisme untuk melihat seberapa besar perbedaan antara dirinya, yang mengandalkan artefak Dao tingkat atas, dan raksasa kuno dari alam rahasia keabadian. Namun, sekarang bukanlah waktu yang tepat. Dengan raungan yang dahsyat, dia mengecilkan tubuhnya, peta mata air kuning bergetar hebat, dan dia berdiri di atas jembatan ketidakberdayaan. Di belakangnya, gerbang abisal terbuka satu demi satu, memuntahkan ki iblis abisal yang tak ada habisnya. Begitu ki iblis jurang menyembur ke hutan pohon sal, pohon-pohon itu langsung layu dan berubah menjadi asap hitam dan debu. Pohon-pohon sal ini, bagaimanapun juga, hanya terbentuk dari energi astral. Meskipun itu adalah energi astral raksasa kuno, bagaimana mungkin mereka bisa menandingi harta sihir sekali berpeta mata air kuning? Selain itu, jembatan ketidakberdayaan membentang dari utara ke selatan. Fang Han berdiri di jembatan dan langsung melarikan diri. Dia hendak kabur. Aku tahu kau licik, nak, mencoba melarikan diri. Di depan jembatan ketidakberdayaan, jauh di dalam angin astral 9 langit, seorang Taois tiba-tiba muncul dari arah Fang Han melarikan diri. Dia adalah Taois Long. Dia membuka mulutnya dan menghembuskan napas, dan seketika itu juga hembusan angin dahsyat keluar,
angin yang 1000 kali lebih kuat dari angin astral 9 langit. Setiap embusan angin bagaikan ribuan pisau dan pedang terbang, menghalangi jalan Fang Han. 8 pagoda Buddha, roda esensi matahari bulan. Bunuh! Fang Han menyerang tanpa ragu-ragu. Dengan sekali kibasan lengan bajunya, 8 pagoda Buddha yang dipenuhi cahaya Buddha terbang keluar, sebuah harta karun yang baru saja berhasil ia sempurnakan. Om Mani Padme Hum! Om Mani Padme Hum! Om Mani Padme Hum! Saat 8 pagoda Buddha terbang keluar, suara mantra 6 suku kata bergema di mana-mana di kehampaan. Itu adalah jutaan iblis surgawi, ribuan raja iblis surgawi, ditambah raja suci reinkarnasi, yang berubah dari raja malam berdarah, dan roh artefak roda esensi matahari bulan, semuanya melantunkan mantra secara bersamaan di dalam ruang pagoda, mengguncang jimat bumi 5 elemen. Fang Han mencurahkan kekuatan sihirnya ke dalam 8 pagoda Buddha tanpa terkendali. Bahkan ketiga roh artefak dari roda esensi matahari bulan dan raja suci reinkarnasi mengembang seperti balon. Harta karun ajaib macam apa ini? Saat 8 pagoda Buddha muncul, aura mereka sangat mengejutkan. Lantunan jutaan mantra 6 suku kata, kekuatan cahaya Buddha yang dipancarkan dari kehampaan eterik, dan aura gabungan dari 3 artefak Dao tingkat menengah, jutaan iblis surgawi, dan puluhan ribu harta sihir, membuat Taois Long terkejut. Ia secara naluriah mundur jauh. Membunuh. Raja suci reinkarnasi, yang berubah dari raja malam berdarah, meledak dengan niat membunuh yang dahsyat saat Taois Long mundur. Berdengung. Kecepatan rotasi 8 pagoda Buddha meningkat 1000 kali lipat, dan tiba-tiba membesar, menjadi sebesar gunung kristal naga darah aslinya. 3,6 juta iblis langit dan ribuan raja iblis langit di dalamnya menyerang secara bersamaan, mengaktifkan harta sihir mereka dan menyerang. Pada saat yang sama, atas desakan Fang Han, roda esensi matahari bulan juga menyatu di dalam puluhan ribu harta sihir, membentuk kekuatan penghancur dunia yang mengguncang ruang waktu, dan menebas ke arah Taois Long. Seberapa dahsyatkah kekuatan puluhan ribu harta karun sihir yang akan dilepaskan di bawah komando Raja Suci Reinkarnasi? Kecemerlangan yang mempesona, seluas matahari dan bulan. Sebuah kekuatan dahsyat yang menaungi semua cahaya lainnya, cahaya yang tak terukur, cahaya tertinggi. Ini adalah banjir harta karun ajaib. Ini adalah pancaran yang tak terbendung. Roda esensi matahari bulan. Artefak Dao tingkat menengah. Taois Long terkejut. Dia terus melambaikan tangannya, membangun lapisan energi astral. Dalam sekejap, dia menciptakan lebih dari 100 penghalang di depannya, tetapi itu sia-sia, semuanya ditembus. Seni ledakan darah Arhat. Melihat dirinya akan dihantam oleh derasnya harta sihir ini, dan semua penghalangnya hancur berkeping-keping oleh kekuatan yang tak terbendung, Taois Long, pada saat kritis ini, menunjukkan sikap seorang raksasa kuno. Dia merentangkan kelima jari tangan kirinya dan tiba-tiba menggoyangkannya. Pop! Kelima jari itu meledak, berubah menjadi 5 aliran ki darah yang sangat kuat, yang sebenarnya berubah menjadi 5 versi dirinya sendiri. Satu persatu, mereka bertemu dengan derasnya harta sihir dan meledak saat benturan. Seluruh dunia dipenuhi kabut darah. Setelah 5 ledakan beruntun, semburan harta sihir akhirnya berhenti, dan tubuh Taois Long telah terlempar sejauh 1000 mil, menghindari pukulan kuat yang dilancarkan Fang Han di dalam semburan harta sihir tersebut. Dia mengorbankan kelima jarinya untuk menahan dampak dari semburan harta karun sihir Fang Han. Dia bukanlah seorang ahli dalam teknik tubuh abadi, jadi begitu jari-jarinya terputus, jari-jari itu tidak bisa tumbuh kembali. Jika bukan sekarang, lalu kapan? Fang Han tahu bahwa setelah mengorbankan 8 pagoda Buddha, menggunakan seluruh kekuatannya untuk memaksa Taois Long menggunakan ledakan darah Arhat, dan mengorbankan 5 jarinya, kekuatannya saat ini, dalam pertarungan 1 lawan 1, dengan mengandalkan berbagai harta sihir, memang dapat mengalahkan seorang ahli tak tertandingi dari lapisan pertama alam rahasia keabadian dan membuat mereka menderita. Roda esensi matahari dan bulan, jika digabungkan, belum lagi sifat mistisnya yang lain, memiliki kekuatan penghancur murni yang hampir setara dengan artefak Dao tingkat tinggi. Dicampur dengan berbagai harta karun 8 pagoda Buddha, kekuatan 1.000.000 iblis surgawi, 1000 raja iblis, dan raja suci siklus, satu serangan saja benar-benar mampu mengguncang bumi. Terlebih lagi, dengan kekuatan magis Fang Han yang mendukung mereka, bahkan para ahli yang tak tertandingi pun harus menghindari serangan mereka untuk sementara waktu. Terlebih lagi, di dalamnya terdapat artefak Dao tingkat tinggi yang asli, yaitu peta mata air kuning. Peta mata air kuning, dengan gerbang jurang dan jembatan ketidakberdayaan yang terbuka, sudah merupakan artefak Dao tingkat tinggi yang sejati. Jika roda reinkarnasi juga dibuka, itu akan menjadi artefak Dao tingkat tertinggi, seperti Gunung Sumeru, yang mendominasi zaman kuno dan berkuasa mutlak di dunia manusia. Namun, dengan 2 ahli yang tak tertandingi, Taois Long dan Taois Mhu, yang bekerja sama, Fang Han sama sekali bukan tandingan. Lebih penting lagi, ada banyak orang lain di bawah sana yang mengincarnya dengan iri, siap untuk menyerbu kapan saja dan memberikan pukulan fatal.
Untuk sepenuhnya melawan kekuatan gabungan Taoist Long dan Taoist Mu, Fang Han perlu melangkah lebih jauh, mengumpulkan sejumlah besar energi vital, dan mengolah lapisan ke-9 kekuatan sihir, patung Dharma langit dan bumi, atau bahkan mencapai lapisan ke-10 kekuatan sihir, alam menentang takdir. Setelah memaksa Taoist Long mundur, Fang Han mengguncang peta mata air kuning, dan Ki Iblis Jurang meresap ke ruang seluas beberapa puluh mil, hampir 100 mil. Dia sepenuhnya bersembunyi di dalamnya, memutar 8 pagoda Buddha, dan semua cahaya berharga ditarik kembali ke dalam tubuh pagoda. Bahkan kabut darah yang dihasilkan oleh ledakan 5 jari Taoist Long ditelan oleh teknik pemakan agung, berubah menjadi energi vital murni dan mengalir ke inti emasnya. Inti emasnya, yang terkondensasi dari 93 jenis kekuatan sihir, menjadi semakin halus dan mempesona setelah menyerap kabut darah ini. Di dalamnya, terdapat sensasi samar pembentukan embrio spiritual dan transformasi menjadi patung Dharma langit dan bumi. Ini benar-benar tonik yang hebat. Jika aku bisa menelan semua Taoist Long, aku akan segera mencapai penguasaan patung Dharma langit dan bumi, dan bahkan menembus ke alam puncak menentang takdir, siap untuk melangkah ke alam rahasia panjang umur kapan saja. Sebuah pikiran gila terlintas di benak Fang Han. Setelah selamat dari kesengsaraan angin dan api, selama masih ada cukup energi vital, patung Dharma langit dan bumi dapat dengan mudah dipadatkan. Dan lapisan ke-10 kekuatan sihir, alam menentang takdir, juga dapat dicapai dengan menggunakan kekuatan dahsyat untuk mengguncang lautan kesadaran dan memahami asal-usulnya. Itu tidak terlalu sulit. Inilah yang dipelajari Fang Han dari berkonsultasi dengan orang misterius dan banyak ahli tak tertandingi lainnya. Apa yang paling penting untuk menentang takdir? Kekuasaan. Lapisan ke-9 dan ke-10 dari kekuatan magis keduanya merupakan proses akumulasi kekuatan. Lebih baik kembali ke sekte Yuhua dulu dan beristirahat sejenak. Sekaligus, aku juga bisa mencari masalah dengan Hua Tiandu, menyerangnya saat dia sedang lengah. Saat ini, aku punya peluang 70% untuk mengalahkan Hua Tiandu, dan peluang 50% untuk membunuhnya. Tapi si Ruizi itu merepotkan. Fang Han tetap mengurungkan niatnya untuk membunuh Taoist Long, dan memutuskan untuk kembali ke sekte Yuhua untuk mencari masalah dengan Hua Tiandu, atau melanjutkan latihan teknik Dao-nya. Dia akan mengumpulkan energi vital, berusaha untuk terus maju. Dia telah buron begitu lama, dan dia memang lelah. Tebasan Kaisar Putih Kaisar Emas, mengubah tubuh menjadi pedang, jembatan ketidakberdayaan, menghubungkan ruang dan waktu. Di dalam Ki Iblis Jurang, Fang Han sekali lagi mengaktifkan teknik pelariannya. Cahaya keemasan melesat keluar, dan jembatan ketidakberdayaan membentang ke kehampaan. Dengan gemuruh, dia menghilang tanpa jejak, benar-benar melarikan diri. Brengsek, Taoist Long dan Taoist Mu, pada saat ini, terbang ke atas dengan segenap kekuatan mereka. Upaya gabungan mereka menyebarkan Ki Iblis Jurang yang memenuhi langit. Namun Fang Han, yang berada di dalam Ki Iblis itu, telah menghilang sepenuhnya. Anak nakal itu, dia membuatku kehilangan 5 jari. Satu-satunya pilihanku adalah kembali dan mencari ahli yang tepat, memotong jari-jari mereka, dan menggunakan ramuan emas penyambung tulang untuk menyambungnya kembali. Tapi itu akan membutuhkan setidaknya 10 tahun kerja keras untuk mengembalikan sifat mistis aslinya, kata Taoist Long dengan kejam. Dia sangat membenci Fang Han. Taoist Long, kehilangan jari bukanlah apa-apa. Kita berdua adalah ahli yang tak tertandingi, kita punya banyak waktu. Tatapan Taoist Mu dingin. Apa harta karun magisnya tadi? Sebuah pagoda, berisi harta karun magis yang tak terhitung jumlahnya, 3 artefak Dao tingkat menengah. Kekuatan penghancurnya sungguh mengejutkan. Ini sepertinya harta karun magis legendaris klan naga, 8 pagoda Buddha. Namun, sepertinya tidak ada jimat spiritual pada tubuh 8 pagoda Buddha. Jimat spiritual itu sangat mistis, tampaknya disempurnakan oleh seorang ahli Buddha tertinggi. Selain itu, roda esensi matahari dan bulan keduanya ada di dalam pagoda ini. Bagaimana dia bisa memiliki begitu banyak harta karun magis? Bahkan kita tidak memiliki satupun artefak Dao tingkat menengah. Artefak Dao tingkat menengah sangat langka. Meskipun Taoist Long dan Taoist Mu adalah ahli yang tak tertandingi, mereka hanya berada di lapisan pertama, tidak memiliki kemampuan untuk memurnikan artefak Dao tingkat menengah. Apalagi benda-benda seperti roda esensi matahari dan bulan. Harta karun magis ini, seiring waktu, akan menjadi semakin merusak. Jika kita tidak membunuh anak ini sekarang, begitu kultivasinya meningkat dan harta karun magisnya menjadi lebih kuat, kita tidak akan mampu membunuhnya. Lalu kejar. Taoist Long dan Taoist Mu tiba-tiba terbang keluar dengan 2 aliran energi vital, 1 hijau dan 1 putih, saling berjalin. Dengan gemuruh, angin kencang 9 langit dalam radius 1000 mil padam sepenuhnya, dan mereka menghilang, mengejar aura Fang Han. Secepat ini, mereka benar-benar bisa mengejarku? Mungkinkah Taoist Long dan Taoist Mu adalah pasangan kultivasi ganda? Kekuatan sihir mereka saling terkait? Mengejarku bersama-sama? Fang Han terbang dengan sekuat tenaga, melesat menembus angin kencang 9 langit. Dalam sekejap mata,
ia telah berada 3.000 mil jauhnya. Jarak 10.000 mil hanyalah sekejap napas. Ia tidak terbang menuju tanah tetapi naik ke atas, berniat untuk terbang melampaui ruang angkasa. Ini akan membantunya melihat dengan jelas arah dan lokasi seluruh dunia besar Xuan Huang, sehingga ia dapat dengan cepat terbang kembali ke sekte Yuhua. Dikejar dan ditargetkan oleh banyak ahli bukanlah hal yang baik. Setelah beberapa lompatan, Fang Han terbang sejauh 10.000 mil, seketika meninggalkan lapisan angin kencang 9 langit dan memasuki ruang angkasa sejati. Di ruang angkasa, terdapat kehampaan abadi. Langit bagaikan tirai yang sangat luas, bertabur bintang yang tak terhitung jumlahnya. Di kejauhan yang tak terbatas, di kedalaman alam semesta yang tak mungkin dicapai seumur hidup, sungai-sungai bintang yang cemerlang memancarkan cahaya yang menyilaukan, menyatakan keajaiban dan rahasia dunia ini kepada semua kultivator. Ini adalah kali pertama Fang Han terbang keluar dari lapisan angin kencang 9 langit. Melihat langit berbintang yang luas dan alam semesta yang megah, gelombang semangat kepahlawanan muncul di hatinya. Pikirannya tampak dimurnikan, dan tepat ketika dia tampaknya akan memahami sesuatu, lapisan angin kencang 9 langit di bawahnya bergejolak, dengan pusaran air yang terus-menerus, dan sosok Taois Long dan Taois Mu muncul di dalamnya. Fang Han langsung sangat terkejut, tidak menyangka kedua Taois ini begitu ganas. Mereka benar-benar menggabungkan kekuatan sihir mereka dan bekerja sama untuk mengejarnya. Untungnya, dia telah bertarung melawan Qiu Xiu dan mengetahui kekuatan dahsyat dari seorang ahli yang tak tertandingi. Dia tidak lagi repot-repot mengagumi langit berbintang yang indah, sedikit menyesuaikan energi vitalnya, mengidentifikasi arah sekte Yuhua, dan dengan tubuh yang berkilauan dan berkelebat, dia menghilang lagi. Angin kencang dalam radius 1000 mil sekali lagi menghilang. Taois Long dan Taois Mu turun bersama-sama, mengguncang seluruh ruang angkasa hingga tidak stabil, dan bahkan bintang-bintang di langit tampak berkelap-kelip. Sialan, bocah itu lolos lagi. Kecepatan pelariannya benar-benar cepat, kata Taois Long dengan garang. Di antara 5 kekuatan sihir iblis agung Kaisar, kecepatan melarikan diri dari tebasan Kaisar emas Kaisar putih dikenal sebagai yang tercepat di sekte iblis. Di antara Dao abadi, hanya seni hantu langit terbang Tai yang dapat dibandingkan. Selain itu, jembatan ketidakberdayaan dapat melintasi ruang dan waktu, memungkinkan pergerakan bebas. Namun, anak ini belum berkultivasi hingga alam rahasia panjang umur, jadi dia tidak dapat melepaskan kekuatan penuh jembatan ketidakberdayaan. Jika tidak, kita tidak akan dapat menemukannya sama sekali. Taois Mu mengirimkan pikiran ilahi, namun, aku memiliki pemahaman mendalam tentang aura seni Kaisar biru Kaisar kayu miliknya dan sebuah benda suci elemen kayu. Kemanapun dia lari, aku dapat menemukannya. Mari kita kejar. Bagaimana jika dia melarikan diri kembali ke sekte Yuhua? Apa yang akan kita lakukan saat itu? Pemimpin sekte Yuhua, Feng Baiyu, memiliki cermin Kaisar Langit. Kita bukan tandingan baginya. Kalau begitu, sebelum dia melarikan diri kembali ke sekte Yuhua. Lagi pula, tempat ini sangat jauh dari sekte Yuhua. Bahkan dengan kecepatan anak ini, akan membutuhkan beberapa hari dan malam baginya untuk terbang kembali. Kekuatan sihirnya juga tidak dapat menopangnya terbang dengan kecepatan ini selama itu, dan kekuatan sihir kita jauh lebih panjang dan lebih dalam daripada miliknya. Saat Taois Mu berbicara, dia terbang ke atas lagi. Tanah suci Linglong terletak sangat jauh di luar negeri. Para kultivator biasa membutuhkan waktu beberapa bulan, atau bahkan setahun, untuk terbang ke sana. Bahkan, Fang Han membutuhkan beberapa hari dan malam untuk terbang kembali ke sekte Yuhua. Kedua ahli tak tertandingi ini benar-benar seperti belatung di tulang, mustahil untuk disingkirkan. Fang Han terbang dan terus-menerus mengubah arah, berusaha melepaskan diri dari Taois Long dan Taois Mu di belakangnya, tetapi sia-sia. Beberapa kali, dia hampir disusul oleh kedua Taois itu, memaksanya terbang ke arah yang berlawanan. Fang Han bahkan tidak mengerti mengapa kedua Taois ini begitu erat menempel padanya. Kecepatannya juga berangsur-angsur melambat. Terbang dengan kecepatan 3000 kali kecepatan suara hanyalah kemampuan puncaknya, dia tidak bisa mempertahankannya dalam waktu lama. Terlebih lagi, inti emasnya saat ini terlalu kuat, dan energi vital alam abadi dari pohon dunia secara bertahap tidak mampu mengisinya kembali. Jika dia terus-menerus mengerahkan kekuatannya dalam waktu lama, akan ada risiko kelelahan. Fang Han, kita sebenarnya bisa saja sepenuhnya lolos dari Taois Long dan Taois Mu, tetapi Taois Mu sangat peka terhadap auramu, karena seni Kaisar kayu azur dan pohon dunia di dahimu telah memberinya banyak petunjuk. Jika ini terus berlanjut, kita pasti tidak akan bisa terbang kembali ke sekte Yuhua sebelum tertangkap oleh kedua Taois ini. Tidak masalah jika mereka mengejar. Aku tidak takut dengan apa yang akan mereka lakukan padaku, setidaknya mereka tidak akan bisa menyingkirkanku. Tapi ada banyak orang yang ingin memanfaatkanku saat ini. Jika kedua belah pihak terluka, aku pasti akan mati. Pikiran Fang Han jernih, aku punya strategi untuk menghindari keunggulan mereka. Yan, bantu aku. Bereinkarnasi dan terlahir kembali. Di bawah mantra yang diucapkannya,
peta mata air kuning tiba-tiba berubah, seperti jubah surgawi, menutupi tubuhnya. Seketika itu juga, Fang Han berubah menjadi seseorang dengan temperamen yang berbeda, sang cendekiawan pengambil nyawa. Semua auranya disembunyikan. Saat ia berubah wujud, ia turun, jatuh ke dunia fana. Seni reinkarnasi, yang ditampilkan oleh diagram mata air kuning dapat menyembunyikan seluruh aura seseorang, termasuk aura seni kaisar kayu azur dan berbagai indera pohon dunia. Taois Mhu adalah iblis elemen kayu, dan dia memiliki kepekaan yang sangat kuat, hampir naluriah, terhadap benda-benda suci elemen kayu dan kemampuan ilahi elemen kayu. Jika ia terus merasakan hal seperti ini, Fang Han akan kehabisan kekuatan sihirnya sebelum melarikan diri kembali ke sekte kenaikan berbulu. Kita harus memahami bahwa raksasa purba memiliki aura yang panjang dan dalam serta dapat menggunakan kehendak mereka sendiri untuk menyerap esensi alam abadi, mirip dengan fungsi pohon dunia. Dalam hal aura yang berkelanjutan, Fang Han jelas tidak bisa menandingi upaya gabungan dari dua raksasa kuno saat ini. Kemampuan terbesar raksasa purba adalah menggunakan indera ilahi mereka untuk membuka kehampaan dan terus-menerus menarik esensi dari alam abadi, mencapai keadaan keabadian melalui konsumsi esensi. Mereka yang mengonsumsi saripati adalah ilahi dan abadi, inilah umur panjang. Kelemahan terbesar Fang Han dalam melawan raksasa kuno adalah keuntungan dari pohon dunia menjadi hilang, dan dia tidak memiliki keunggulan dalam hal kekuatan sihir yang berkelanjutan. Oleh karena itu, dia memutuskan untuk menghindari ketajaman mereka terlebih dahulu. Dengan menggunakan seni reinkarnasi untuk bersembunyi selama beberapa waktu, semakin lama dia bersembunyi, semakin besar kekuatan magis yang terkumpul. Semakin percaya diri dia dalam berhasil melarikan diri kembali ke sekte kenaikan berbulu, jika tidak, terbang seperti ini akan sangat mengurangi kekuatan sihirnya. Dia mungkin kehabisan tenaga bahkan sebelum terbang kembali ke sekte Yuhua, yang akan jauh lebih buruk. Meskipun Fang Han telah melewati kesengsaraan angin dan api, dan 5 lautan kesadaran dalam pikirannya telah meluas 1 kali lipat, 3 kemampuan ilahi tertinggi baru yang ditambahkan ke inti emasnya juga sangat boros mana, terutama cahaya Zen keselamatan agung, yang menghabiskan mana bahkan lebih parah. Kekuatan magis adalah hasil dari energi spiritual yang sangat terkondensasi dan diubah. Metode kultivasi Buddha, yang berfokus pada pengembangan pikiran dan pelatihan jiwa, mengonsumsi lebih banyak energi magis daripada metode Dao abadi. Begitu mengaktifkan seni reinkarnasi, Fang Han berubah menjadi cendekiawan pengambil nyawa, sepenuhnya menyembunyikan semua aura tubuhnya. Dia membidik area padat penduduk di dunia fana dan tiba-tiba memproyeksikan dirinya ke bawah. Dalam sekejap mata, seorang cendekiawan muncul di tengah keramaian kota besar. Kota ini sangat makmur, meskipun tidak semegah Kekaisaran Suan Raya, namun sebanding dengan provinsi Longyuan tempat Fang Han tinggal. Di mana-mana terdapat bangunan-bangunan megah, dan orang-orang dari berbagai lapisan masyarakat, pengemis, pedagang, cendekiawan, prajurit, penjual keliling, pemain jalanan, pendongeng, serta beberapa kereta hias yang membawa para wanita muda dari keluarga kaya. Para pelayan melayani mereka di dekat kereta, saat mereka menuju kuil-kuil Tao untuk mempersembahkan dupa kepada leluhur abadi dan berdoa untuk perdamaian. Begitu Fang Han berdiri di jalan utama kota ini, aura duniawi yang kuat menyelimutinya. Sedikit gerakan telinganya memicu berbagai macam suara dalam pikirannya, dan dalam sekejap, dia mengerti di mana dia berada. Tahu bau, menjual tahu bau? Nenek moyangku dulu adalah koki kekaisaran untuk istana. Bahkan kaisar pendiri dinasti ini, sebelum naik tahta, menyukai tahu busuk heji kami. Terakhir kali, kita berbicara tentang Dewa Liu, yang tiba-tiba memuntahkan pedang terbang, cahaya putihnya bersinar sejauh 10.000 kaki, menutupi matahari dan bulan. Naga jahat di kolam naga tua langsung ketakutan setengah mati, ini adalah seorang pendongeng di kedai teh, yang sedang bercerita. Saudara Wang, menurutmu apa topik ujian kekaisaran ini? Dan siapa yang akan memimpinnya? Saat menulis esai, kita harus mempertimbangkan preferensi penguji, jika tidak, meskipun esai kita ditulis dengan indah, esai tersebut akan sia-sia. Kau tetap akan tersingkir. Di pintu masuk sebuah akademi, beberapa cendekiawan dengan jubah konfusianisme dan gaun hijau berjalan keluar sambil berbincang-bincang. Sayang sekali, setelah 10 tahun belajar keras, menahan dingin, dan tekun membaca kitab-kitab para bijak, semuanya bermuara pada satu ujian kekaisaran ini. Setelah saya lewat, saya harus pergi ke Spring Breeze Pavilion dan memanggil 2 gadis untuk bersenang-senang. Memang, kami telah belajar keras selama bertahun-tahun, dan begitu kami meraih kesuksesan, hidup terasa singkat. Jika kita tidak menikmati hidup tepat pada waktunya, kita akan menjadi tua dan tak berdaya, dan itu akan menjadi tragedi yang sesungguhnya. Daripada membicarakan tentang menikmati hidup setelah meninggal, mengapa tidak menikmati hidup sekarang saja? Ayo kita pergi ke Spring Breeze Pavilion sekarang juga, keluargaku baru saja mengirimiku 100 tael perak, cukup untuk bersenang-senang. Tuan muda, tolong bangun. Berilah kami orang miskin sedikit makanan, kumpulkan amal baik. Seorang wanita paruh baya,
menggendong seorang anak di punggungnya, keduanya berpakaian compang-camping, terutama anak itu, yang wajahnya kotor, mengisap jarinya, berlutut di hadapan Fang Han. Anda pasti akan lulus ujian kekaisaran ini dengan nilai cemerlang, Tuan Muda. Fang Han, melihat keadaan menyedihkan wanita paruh baya dan anak itu, menggerakkan tangannya dan melemparkan sepotong perak. Terdapat juga sejumlah besar emas dan perak di diagram Yellow Springs. Itu terjadi saat terakhir kali dia membunuh penguasa Pulau Putus Asa, mengosongkan seluruh pulau dari emas dan perak. Namun, semua itu tidak berguna bagi Fang Han, membuang satu saja sudah cukup bagi banyak orang di dunia fana untuk hidup dalam waktu yang sangat lama. Ah, Tuan Muda, semoga keturunan Anda berkembang selama 10.000 generasi. Wanita paruh baya itu memegang batangan perak yang berat di tangannya, tampak tak percaya dengan apa yang dilihatnya. Setelah memastikannya, dia berulang kali bersujud, tetapi Fang Han sudah pergi. Hidup itu singkat, hanya beberapa dekade, bahkan bagi kaisar dan jenderal, kenikmatan sesaat bersifat sementara, seperti mimpi atau gelembung. Dan kaum miskin, yang berjuang untuk mendapatkan makanan dan pakaian sepanjang hidup mereka, bahkan lebih terpuruk lagi. Di manakah kebebasan jalan keabadian? Penderitaan, 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 semua makhluk hidup menderita. Ini adalah kali pertama Fang Han melangkah ke dunia fana sejak menempuh jalan keabadian, dan dia merasakan berbagai aspek dunia fana yang membangkitkan sedikit rasa iba terhadap makhluk fana di dalamnya. Menurut pandangannya, singkatnya hidup, kelahiran, penuaan, penyakit, kematian, kekayaan, dan kemuliaan semuanya merupakan bentuk penderitaan. Tiba-tiba, dia teringat akan seni permohonan agung milik Yang Mulia Abadi Linglong, Sumpah Agung. Pada saat ini, dia juga ingin membuat sumpah besar, untuk menyelamatkan dunia, ratusan juta makhluk hidup, untuk melepaskan diri dari lautan penderitaan, dan semuanya menempuh jalan keabadian. Namun, dia tidak mengucapkannya. Kekuatan saya saat ini tidak cukup untuk mengemban sumpah sebesar itu. Aku sendiri bahkan belum mencapai tahap kultivasi panjang umur, jadi hak apa yang kumiliki untuk menyelamatkan orang lain? Yang Mulia Abadi Linglong memiliki kekuatan seperti itu dan mampu menanggung sumpah agung seperti itu, tetapi aku tidak. Fang Han sangat yakin dalam benaknya bahwa dia masih dalam bahaya. Saat ia sedang memahami berbagai aspek dunia fana dan luasnya, tiba-tiba ia merasakan indera ilahi yang kuat memancar dari langit yang sangat tinggi. Indera ilahi yang tak terlihat ini menyelimuti seluruh area sejauh 1000 mil, menelusuri inci demi inci, terutama semua orang di kota ini, yang tersapu oleh indera ilahi tersebut. Oh tidak, Taois Long dan Taois Mu telah menyusul. Apakah seni reinkarnasi saya gagal? Fang Han terkejut. Dia tahu bahwa aura ilahi yang luas di langit itu milik Taois Long dan Taois Mu. Tidak, jika Taois Long dan Taois Mu menemukanmu, mereka akan langsung menyerang. Fakta bahwa mereka mencari dengan indera ilahi mereka membuktikan bahwa mereka belum menemukanmu, mereka telah kehilangan jejakmu. Namun, indera ilahi mereka sangat kuat. Dengan sekali sapuan, setidaknya orang-orang di kota ini akan dipindai dan dianalisis dengan berbagai cara. Ada kemungkinan mereka bisa melacak Anda. Para raksasa kuno di alam panjang umur sangatlah perkasa. Dengan sekali sapuan indera ilahi mereka, mereka dapat menghitung berapa banyak semut yang ada di kota ini. Kau belum memiliki indera ilahi yang begitu kuat, jadi kau belum bisa membuka kehampaan dan menyerap esensi alam abadi, kata Yan. Oleh karena itu, kau perlu bertindak lebih seperti seorang cendekiawan. Bertindaklah lebih seperti seorang cendekiawan? Fang Han memperhatikan bahwa aura ilahi yang kuat di langit terus melayang, dan dia sedang mempertimbangkan bagaimana bertindak seperti seorang cendekiawan ketika tiba-tiba, sebuah suara datang dari pinggir jalan. Ramalan nasib melalui analisis karakter, memprediksi masa depan, masa lalu, dan masa kini seseorang, semuanya dapat dihitung. Mengetahui 500 tahun ke depan, dan 500 tahun ke belakang. Fang Han segera menoleh dan melihat sebuah kios peramal di pinggir jalan, dengan kain putih yang tergantung begitu saja. Di belakang kios itu duduk seorang lelaki tua, sangat renta, memanggil dengan lemah, tanpa aura keabadian atau energi spiritual apapun. Siapapun bisa melihat bahwa dia hanya berusaha mencari nafkah. Jadi, tidak ada satupun orang yang mengunjungi kios peramal miliknya. Ramalan nasib? Apakah orang-orang di dunia fana juga tahu tentang takdir? Takdir itu bersifat gaib dan selalu berubah. Bahkan seorang ahli seperti Yang Mulia Abadi Linglong pun tidak dapat memahami masa depan takdir, namun seorang peramal kecil berani mengklaim mengetahui 500 tahun yang lalu dan 500 tahun yang akan datang? Aku perlu bersikap seperti seorang cendekiawan untuk menyembunyikan jati diriku. Sambil berbicara, Fang Han berjalan mendekat, mengeluarkan sepotong perak besar, dan meletakkannya di atas meja, membuat lelaki tua itu terkejut. Dia menatap kosong ke arah perak itu, lalu menatap Fang Han dengan mata tuanya yang redup dan lelah. Tuan Muda, apa yang ingin Anda hitung? Tidak ada yang istimewa, hanya mendukung bisnis Anda, mengumpulkan beberapa prestasi.
Saya di sini untuk mengikuti ujian kekaisaran. Fang Han tersenyum tipis, saya bisa tahu Anda bukan peramal sungguhan. Aku hanya ingin mendengar beberapa kata-kata baik darimu. Ayo, ucapkan sesuatu yang menyenangkan. Saya berpegang pada jalan para bijak, kebenaran agung Konfusianisme, dan saya tidak percaya pada takdir. Namun, tekanan menjelang ujian kekaisaran sangat besar. Jika kau berbicara dengan baik, semua perak ini akan menjadi milikmu. Begitukah? Peramal yang tampak lesu itu memandang malas ke arah perak itu, menatap Fang Han sejenak sebelum akhirnya berbicara. Anak muda, kau sama sekali bukan seorang cendekiawan, bukan? Dan Anda tidak berada di sini untuk menghitung prospek ujian kekaisaran Anda. Oh, bagaimana bisa? Fang Han duduk di warung pinggir jalan. Dia tahu bahwa beberapa peramal di dunia fana suka menjebak orang, mengacaukan pikiran mereka, dan menggali informasi yang berguna, kemudian berimprovisasi, mengejutkan orang hingga mereka dengan patuh menyerahkan uang. Kamu baru saja melewati suatu cobaan, tetapi ketika satu cobaan mereda, cobaan lain akan datang. Anda berada di sini untuk menghindari cobaan. Takdirmu penuh dengan cobaan, ini juga disebabkan oleh banyaknya hutang karma yang telah kau kumpulkan di masa lalu. Pria tua yang malas itu mengetuk meja dengan jarinya. Fang Han mendengarkan dengan terkejut, dan segera menatap lelaki tua yang malas itu dengan matanya. Setelah lama menatap, ia mendapati bahwa lelaki tua itu mengenakan jubah hitam berkerah ganda, jari-jarinya layu dan kurus, jelas menunjukkan tanda-tanda telah mengalami kesulitan hidup, dan wajahnya dipenuhi kerutan, telah melewati ujian waktu. Dia hanyalah seorang lelaki tua biasa di dunia fana. Tidak ada hal magis tentang dirinya. Dia sama sekali tidak mengalami fluktuasi kekuatan magis. Kesulitan macam apa yang mungkin kualami? Kedengarannya terlalu berat. Fang Han menggelengkan kepalanya, mencibir berulang kali. Utang karma apa saja yang telah saya kumpulkan? Sangat mendalam, sangat mendalam, sangat mendalam, jangan anggap enteng cobaan. Orang tua itu mendongak ke langit dan menghela napas, cobaan adalah iblis batin, dan iblis batin adalah cobaan. Segala sesuatu di dunia ini adalah evolusi dari iblis batin.